Cek cek Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara saya, cek 1M 2M 3M masuk suara saya. Cek masuk. Buat yang sudah muncul silakan komen ya, yang sudah standby silakan komen. Masuk suara saya jelas. Cek 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 1M 2M bismillah. Cek 1M 2M 3M. Cek 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 masuk suara saya. Tolong komen yang sudah dengar suara saya dengan jelas. Tolong komen. Suara saya jelas, gambar saya jelas. Pastikan suara saya nyampe ke Anda jelas ya. Ya, sebelum saya mulai, pastikan suara saya masuk dengan jelas. Alhamdulillah, sudah masuk dengan jelas, alhamdulillah. Untuk panitia, ya panitia tolong diinformasikan kembali di grup WhatsApp yang sudah tersedia. Ya, saya sudah siap live. Insya Allah saya sharing dengan teman-teman semua, ya, dengan rekan-rekan semua. Jadi tolong dikontak terlebih dahulu ya untuk peserta-peserta yang lain supaya standby. Ini baru 15 orang. Ya, seingat saya informasi kemarin yang masuk berapa orang ya? Hampir 2000 orang ya, hampir 2000 orang. Makanya kemarin informasi dari panitia kita mau pakai Zoom akhirnya nggak jadi. Jadi insyaallah live di Facebook ya. Live di Facebook ya, tapi qadarullah saya tahu semua tim sudah mempersiapkan luar biasa ya di kantor. Bahkan Ustadz Mujadi juga sudah memberikan materinya, tapi tadi saya juga menyimak ya. Saya juga tadi menyimak videonya, live-nya putus-putus ya. Jadi insya Allah tadi saya dikabari dari tim yang ada di kantor nanti akan dikirimkan satu persatu ya, akan dikirimkan satu persatu videonya. Nah, qadarullah memang saya tidak ke kantor karena sudah 3 pekan saya WFH, jadi saya live dari rumah ya, saya live dari rumah ya. Pastikan suara saya masuk, tolong teman-teman dari Yayasan Brilian Coach Brilian Cahaya Insani. Brilian Coach, kalau Brilian Coach itu punya saya, Brilian Coach Indonesia. Jadi ada Yayasan BCI, Brilian Cahaya Insani. Nah, itu komandonya Ustadz Mujadi. Nah, kalau saya Brilian Coach Indonesia ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain ya, coba tulis komennya teman-teman ya, apa sih yang teman-teman harapin gitu ketika teman-teman ingin belajar bisnis tuh, tujuannya apa ya, tujuannya apa, saya mau tahu sehingga ketika nanti saya ngasih materi ke Anda ya, ini sesuai apa yang saya sampaikan. Jadi sambil nunggu teman-teman yang lain, silakan komen kira-kira apa sih yang teman-teman harapin gitu ya ketika teman-teman ngedengar materi dari saya. Boleh silakan komen ya, sambil nunggu teman-teman yang lain. Tolong di broadcast kembali ke grup WhatsApp ya para panitia supaya materi yang saya sampaikan pada hari ini, sharing yang saya sampaikan pada hari ini bisa dilihat oleh banyak orang ya. Tadi setahu saya hampir 1000 orang yang menyaksikan video sebelumnya ya. Wah, ini ada coach saya, ada guru saya, disaksikan langsung sama guru saya, Coach Adi Rohadi. Mohon izin guru. Nah, ini luar biasa di Coach Adi Rohadi, ini guru saya. Sambil teman-teman nunggu ya, boleh ngelihat Facebook saya di add, tapi kayaknya di add permintaan pertemanan juga sudah 1000 orang yang belum saya approve. Ya nanti coba saya pilih-pilih yang kira-kira bisa saya approve ya. Nah, nggak apa-apa, di add aja dan di follow. Saya insya Allah mulai aktif kembali di Facebook setelah beberapa lama saya nggak aktif di Facebook. Saya hanya baca-baca saja, tapi saya dapat wejangan dari Ustadz Mujadi, dapat nasihat dari Ustadz Mujadi ya. Nah, ini di kondisi yang seperti ini orang-orang butuh banyak input, masukan, ilmu ya. Jadi saya harus aktif kembali di Facebook, memberikan sharing lah tentang apa yang saya jalankan gitu ya. Nah, silakan di add dulu. Nah, ada beberapa informasi di Facebook pribadi saya ya. Ada beberapa informasi di Facebook saya. Saya kasih giveaway itu ya. Saya kasih giveaway bisa dapat
course online saya ya, kan saya punya, alhamdulillah izin Allah, punya beberapa brand ya, punya beberapa bisnis, kurang lebih dari 50 brand ya yang Allah titipkan ke saya. Nah, ada beberapa yang course online ya. Nah, saya mau ngasih hadiah karena course online ini permintaannya lagi tinggi-tingginya banget ya. Buat apa gitu ya. Jadi memang orang sekarang kan belajar pengennya instan ya dari handphonenya. Terus kemudian apa namanya, ketika di kondisi yang sekarang harus bisa menghasilkan uang gitu ya. Nah, alhamdulillah izin Allah saya punya course online yang saat ini dipakai oleh banyak orang, dan sudah banyak orang yang di kondisi sekarang bisa ngasilin uang. Nah, itu saya kasih free, ada buat 10 orang. Nanti cek aja di Facebook saya, ada syaratnya. Silakan Anda masuk ke Facebook saya, kemudian Anda apa namanya, ikutin syarat-syaratnya. Insya Allah mudah-mudahan kalau terpilih ya, Anda bisa dapetin free ya, Anda bisa dapetin free. Sambil nunggu yang lain ya, saya ambil minum dulu ya, sambil minum dulu. Jadi pastikan tetap teman-teman standby, insya Allah kita sampai zuhur waktunya. Jadi pastikan teman-teman semua standby, siapkan catatannya ya, siapkan catatannya ya. Saya izin ambil minum dulu, oke ya. Baru 150-an yang hadir ya dari 2000 orang. Baru 150-an yang hadir ya. Bentar. Ya. Tolong nanti teman-teman dari peserta dari panitia, tolong di broadcast kembali. Coba teman-teman panitia infokan ke saya kalau sudah di broadcast kembali ke para peserta yang lain. Oke, panitia gimana? Saya bisa mulai sekarang? Panitia gimana? Saya bisa mulai sekarang?
Oke, baik. Saya mulai ya. Ada hampir 200 orangan yang sudah live ya. Mudah-mudahan yang lain bisa ikut bergabung. Bismillah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat yang Allah berikan. Hari ini luar biasa ya, kita bisa bertemu ya, bersapa di online ya, meskipun saat ini kita kita ketemunya di online, tapi insya Allah tidak mengurangi keberkahan dari pertemuan kita, insya Allah. Alhamdulillah, nikmat sehat walafiat. Saya berdoa kepada teman-teman semua ya, teman-teman semua, Bapak Ibu semua di rumah, yang saat ini di rumah ya, atau saat ini sedang dalam perjalanan, Allah berikan kesehatan yang luar biasa ya, sehingga kesehatan yang luar biasa ini ya bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah, nikmat iman, nikmat Islam begitu indah kita rasakan ya, meskipun bisa jadi ada sebagian dari kita yang saat ini belum bisa sholat berjamaah di masjid ya, harus sholat di rumah, tapi berkumpul bersama keluarga, ngaji bersama keluarga, sholat bersama keluarga ya, zikir bersama keluarga. Nah ini makin menambah kekhusyuan gitu ya ketika ya teman-teman beribadah. Salawat serta salam semoga tercurah pada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan salamnya juga tercurah pada para keluarganya, sahabatnya, istri-istrinya, dan mudah-mudahan kita pengikutnya yang senantiasa istiqomah belajar sunnah-sunnahnya ya, istiqomah juga menegakkan sunnah-sunnahnya, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Rekan-rekan semua ya, pertama saya tadi dititip salam ya oleh teman-teman panitia ya. Yang pertama, mohon maaf tadi di sesi yang pertama koneksinya terputus ya, koneksinya tidak stabil ya. Alhamdulillah saya di rumah ya, jadi koneksinya bisa lebih stabil ya. Jadi ya qadarullah, meskipun sudah dipersiapkan begitu matang, teman-teman sudah persiapkan dengan baik, tapi ternyata Allah berkehendak lain, koneksinya itu tadi banyak yang terputus gitu ya. Tapi jangan khawatir, sudah di-record. Jadi sama panitia semua sudah di-record dan siap recordingnya diberikan oleh teman-teman semua. Jadi ya pastikan tetap standby di grup karena akan diinformasikan ya, teman-teman harus downloadnya di mana ya, materi yang tadi disampaikan oleh Ustadz Mujadi yang dipandu sama Coach Ihsan. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk yang ingin mendapatkan sanad ya, nanti teman-teman silakan voice note, kemudian voice note-nya dikirim ke nomor yang admin grup ya, nomor yang admin grup ya. Ya kemudian nanti teman-teman yang lain, peserta yang lain, nah insya Allah nanti akan mendapatkan sertifikat, mendapatkan e-sertifikat, insya Allah akan dikirim. Baik teman-teman semua, masuk ke materi saya, masuk ke bagian sharing dari saya. Jadi teman-teman semua ya, jujur saja saya bukan jarang ya, bahkan tidak pernah kayaknya saya Facebook Live ya, memberikan sharing, memberikan motivasi, memberikan materi melalui Facebook Live ya. Jadi saya nggak tahu nih kira-kira bagus atau enggak ya gambarnya di teman-teman. Cuman insya Allah saya pastikan mudah-mudahan suaranya bagus, gambarnya yang masuk juga bagus ya, mudah-mudahan ya. Karena apa? Karena memang saya jarang sekali memberikan materi, apalagi gratisan gitu ya, jarang. Ini kan ya insya Allah ya informasinya adalah gratis. Jadi jarang sekali saya memberikan materi-materi atau sharing yang sifatnya gratisan, karena biasanya saya ngisi untuk training-training pengusaha ya, yang sudah bisnis atau orang yang belum bisnis, karyawan ya, terus kemudian profesional ASN dan segala macamnya. Nah itu terakhir saya mengadakan training ya, waktu itu berbayar ya, per orangnya itu, nah itu 10 juta per orangnya, 10 juta ya. Jadi terakhir setahun yang lalu ya, setahun ini saya nggak ngadain training lagi, saya fokus untuk mentraining dan mengcoaching, mentoring ya grup-grup bisnis saya ya. Tapi
eh, setahun belakangan saya mondar-mandir Jakarta, Bandung, Surabaya, saya ngadain training, satu orang tuh 10 juta. Dan apa yang saya sampaikan pada hari ini, nah prinsipnya adalah sama seperti ilmu yang saya berikan 10 juta pada waktu itu ya. Nah, per orangnya 10 juta tapi teman-teman dapatin gratis ya. Nah, ini yang saya kasih adalah prinsip dasarnya ketika teman-teman berbisnis, ketika teman-teman semua pengen jadi orang kaya. Nah, ini prinsip dasarnya yang saya kasih ke teman-teman. Jadi, saya ya mungkin baru kali ini saya live Facebook gitu ya. Sejujurnya memang tidak terlalu nyaman gitu, enaknya ngisi secara langsung ya, dan berbayar enaknya seperti itu. Secara langsung dan berbayar, itu enaknya seperti itu ya. Nah, karena memang saya diperintahkan oleh guru saya, Ustadz Mujiyadi ya. Jadi kalau diperintahin sama guru tuh samina wa ta'na, harus taat gitu ya. Nah, nggak boleh coach apa namanya Ustadz gini begini begini. Nah, pokoknya harus taat, ikut. Coach sekarang harus ngasih manfaat yang banyak gitu kan, buat di apa namanya buat orang banyak ya, baik di Facebook ya, dan kita ngadain daurah ya, antum ngisi tentang bisnis, sharing bisnis. Wah ini gimana Ustadz, kan habis Al-Fatihah kok bisnis gitu ya, nggak nyambung. Wah ini apa namanya ngembawa tentang ataba. Nanti saya sedikit cerita tentang ataba ya. Jadi tadi saya biasa ngisi yang 10 jutaan, ya memang terbiasa tidak ngisi yang gratisan ya. Nah ini kan biasa kan gitu ya, kalau sinetron layar lebar tuh yang di bioskop, ya itu nggak terbiasa main di FTV biasanya ya. Nah, sombong ya. Nah, ini nggak sombong, nggak sombong. Jadi canda teman-teman ya. Nah, saya sedikit cerita tentang ataba ya. Jadi ataba ini lahir dari kolaborasi kebaikan teman-teman ya, kolaborasi kebaikan. Ustadz Mujiyadi yang punya idealisme tentang Al-Quran yang luar biasa gitu kan, dan kami beberapa tim yang memang Allah titipkan pengalaman-pengalaman bisnis, ilmu bisnis yang bisa di-sharing. Maka lahirlah ataba ya, lahirlah ataba dengan tagline Al-Quran di hati, harta di jemari ya. Al-Quran di hati, harta di jemari ya. Maksudnya apa? Jadi tetap gitu ya, kita harus menjadi orang kaya ya, tapi juga soleh. Kita harus menjadi soleh dan juga kaya, karena banyak orang di luar sana ya yang menjadi orang soleh tapi kehidupannya nggak kaya gitu ya. Nah sehingga tidak mudah untuk berjihad harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jangankan berjihad harta untuk dikeluarkan ya, untuk dirinya sendiri banyak yang kekurangan gitu kan. Nah jangan sampai seperti ini, orang soleh harus kaya. Nah banyak juga orang yang kaya ya tapi nggak soleh. Ini kan bahaya gitu ya. Yang membuat negara ini nggak aman ya, yang membuat dunia ini nggak aman adalah orang kaya tapi nggak soleh gitu ya. Sehingga apa, kekayaannya bukan untuk membangun peradaban, membangun dunia ini marah ke arah yang lebih baik, tapi apa? Tapi malah menghancurkan dunia. Ya, jadi kita kepengen ataba ini hadir. Ataba itu kan Akademi Tahfiz Planner Abdurrahman bin Auf, hadir ya untuk orang-orang yang mau kaya dan soleh. Yang sudah kaya tapi ngerasa kok saya belum soleh ya, kayak saya saya nggak kaya juga ya. Nah itu belajarnya di ataba. Saya santri di ataba ya. Saya kita kolaborasi dengan Ustadz Mujiyadi ya, tapi santri juga saya di ataba, santrinya Ustadz Mujiyadi ya. Orang yang kaya belum soleh, belajarnya di ataba. Orang yang soleh tapi ngerasa belum kaya, nah ini belajarnya juga di ataba. Kalau orang soleh dan kaya, orang yang mau soleh dan kaya, belajarnya di ataba ya. Jadi insya Allah nanti melalui online kita terus sharing ke teman-teman semua ilmu tentang Quran ya, itu dari Ustadz Mujiyadi dan tim. Ilmu tentang kekayaan nanti dari saya dan tim, insya Allah nanti kita sering berbagi ya. Jadi tetap stay di grup, karena ketika nanti ada kajian kita akan informasikan lebih lanjut di grup. Setiap kajian-kajian kita akan informasikan di grup WA. Jadi pastikan ya teman-teman hadir stay di grup, jangan keluar grup gitu ya. Nah kalau nanti sudah ya izin Allah coronanya sudah selesai, nah kita punya Ataba Islamic Center ya, itu dekat kota wisata ya di daerah Bojongkulur. Nah nanti kita rutin akan kajian-kajian ya. Kita akan rutin mengadakan kajian-kajian, baik kajian Quran ya,
fikih dan segala macamnya, tentang keagamaan, termasuk kajian tentang bisnis ya, tentang kekayaan, tentang finansial. Nah, hari ini saya bahas ke teman-teman tentang ilmu kekayaan. Tapi pastikan teman-teman, ketika kita belajar ilmu kekayaan, niat kita adalah hartanya cukup di tangan saja, hartanya cukup di jemari saja, jangan dimasukkan ke dalam hati. Karena kalau teman-teman ya punya mobil dimasukin ke dalam hati, nah itu nggak muat ya, masukinnya ke garasi ya. Nah, jadi pastikan kalau teman-teman punya harta cukup di tangan saja. Jadi kita ringan gitu, kita mau ngasih, kita mau memberi itu ringan. Dan itu sebenarnya resep kekayaan. Jadi teman-teman, saya punya materi namanya cara sederhana untuk menjadi kaya. Ya, sambil cek komen teman-teman ya. Siapa di sini yang teman-teman pengen kaya? Coba silakan komen siapa yang mau kaya. Ya, cara sederhana untuk menjadi kaya. Ya. Cara sederhana untuk menjadi kaya. Nah, jadi teman-teman gini, ada satu cara ya, salah satu cara ya untuk teman-teman menjadi kaya dalam waktu singkat. Ya. Cara kaya dalam waktu singkat. Nah, bahkan ya setelah teman-teman selesai live ini, teman-teman sudah menjadi orang kaya semua. Nah, caranya adalah teman-teman harus rasakan ya bahwa saat ini Anda sudah kaya. Jadi cara sederhana agar teman-teman menjadi kaya adalah rasakan bahwa teman-teman saat ini sudah menjadi orang kaya. Paham ya? Jadi cara sederhana kalau kita mau jadi kaya, saya ulangi lagi. Nah, ini catat baik-baik. Cara sederhana agar kita menjadi orang kaya adalah rasakan bahwa saat ini kita sudah menjadi orang kaya. Ya. Jadi ya ada seorang ustadz juga yang bilang kalau kita mau merasakan surga adalah rasakan surga sebelum surga gitu. Ya. Jadi teman-teman semua, cara untuk kita menjadi kaya adalah rasakan bahwa saat ini Anda sudah menjadi orang kaya. Pastikan seperti itu. Nah, aplikasinya seperti apa, Coach? Nah, aplikasinya saya cerita tentang pola ya, tapi polanya ini ada di kehidupan nyata saya ketika saya berbisnis. Jadi izin Allah, saya mengalami beberapa episode ya, episode ketika mulai, episode ketika mengembangkan bisnis, episode ketika ekspansi bisnis, episode ketika kolaps, episode ketika bangkit ya, episode sekarang ketika ekspansi lagi. Ya, jadi kami bersama teman-teman, ada beberapa teman-teman kami ya, ada Ustadz Muhadis Ramadan, nanti bisa cari di Facebook. Ada Coach Hadi Maryadi juga ya, ini pakarnya online, ada juga di Facebook. Nanti Anda cari deh. Pokoknya kalau Anda sudah gabung di Facebook saya ya, pastikan ya, ini iklan, pastikan Anda gabung di Facebook saya, Coach Aris Spasi Brilian. Itu sudah saya live pakai Facebook saya tuh, Coach Aris Spasi Brilian ya. Nanti di situ Anda follow, kalau nggak bisa Anda add, kalau Anda bisa add, kalau nggak bisa follow. Kemudian ada beberapa informasi di situ, termasuk saya kasih gratis beberapa kursus saya yang bisa ngasilin uang langsung secara instan di kondisi yang sekarang ya, di add ya. Nah, balik lagi tadi ya, izin Allah saya mengalami kondisi beberapa episode ya, episode kehidupan bisnis yang saya bisa sharing pada teman-teman semua. Jadi teman-teman, kelas 1 SMA ya, kelas 1 SMA ayah saya ya, qadarullah, ayah saya meninggal. Jadi waktu itu saya perjalanan ya sama orang tua saya, sama ayah saya naik motor gitu ya. Kemudian saya boncengan di belakang. Ketika saya boncengan di belakang, tiba-tiba ayah saya ngantuk, jatuh ya. Saya tangannya patah, ayah saya meninggal. Nah, saat itu memang kondisinya lagi butuh-butuhnya uang ya, lagi sekolah gitu kan. Nah, di keluarga ya, ibu saya juga ibu rumah tangga gitu. Jadi lagi butuh uang betul-betul pada saat itu. Ayah saya meninggal, jadi mau nggak mau, suka nggak suka, saya harus bisa memenuhi kebutuhan minimal sendiri deh, kalau memang nggak bisa buat keluarga. Jadi situ saya putar otak teman-teman, gimana caranya. Udah, saya privat waktu itu ya, privat datang ke rumah-rumah gitu kan. Saya ngajarin anak-anak SD waktu itu, saya jalanin. Kemudian saya sama teman-teman saya Muhadis Ramadan tadi sama Hadi Maryadi, kita jualan bareng di sekolah waktu itu. Nah, sampai satu ketika saya lulus sekolah, kemudian saya ingin memulai bisnis gitu kan.
saya bingung gitu ya. Nah, ini saya berpikir bahwa ya saya sudah self employ, ini saya sudah mulai bisnis sebenarnya, tapi masih saya mengerjakan. Tapi saya berpikir gini, kalau saya terus-terusan mengajar gitu kan, seperti ini privat, bisa jadi uangnya bisa dapat banyak gitu ya. Tapi kalau kayak gini mau sampai kapan, dan saya akan capek terus gitu. Sehingga saya harus bikin sistem, saya harus bikin bisnis gitu kan. Nah, waktu itu ya kondisinya kita udah semangat untuk ikut seminar-seminar bisnis kan macam-macam ya, ada yang murah, ada yang mahal, ada yang gratis seminar bisnis seperti itu. Nah, kita lulus SMA kita sudah cari informasi tentang seminar bisnis gitu ya. Satu ketika saya ketemu sama guru saya ya, kemudian saya tanya, Pak, saya mau mulai bisnis Pak, tapi saya nggak punya modal, apa yang saya harus lakukan ya, apa yang saya harus lakukan. Nah, kata guru saya gini, simpel jawabannya, kamu punya otak nggak? Wah, kamu punya dengkul nggak? Waduh, punya Pak, punya otak, punya dengkul gitu ya. Jadi jawabannya nyindir gitu ya, punya otak nggak, punya dengkul nggak, jawabannya nyindir banget gitu ya. Nah, tapi kalau guru yang nanya, saya nggak berani nanya lagi, apa, karena guru yang jawab, saya nggak berani nanya lagi sama guru saya. Akhirnya saya pulang, saya mikir, saya ngerenung, maksudnya apa ya, otak sama dengkul gitu, maksudnya apa ya? Oke, saya dapat gitu ya, otak itu ya untuk kreativitas ya, otak itu untuk kreativitas, dengkul itu untuk apa? Dengkul itu untuk kemauan. Jadi selama kita punya kreativitas, selama kita punya kemauan, insya Allah kita bisa mulai bisnis kita, insya Allah kita bisa mulai usaha kita ya. Apa yang waktu itu saya lakukan, jadi prinsipnya adalah saya mulai dari apa yang saya bisa lakukan. Jadi saya teringat apa yang dilakukan oleh Bill Gates gitu ya. Nah, Bill Gates yang punya Microsoft ya. Nah, pastikan teman-teman ya, teman-teman tulis. Jadi saya nggak kasih poin-poin 1 ini, poin 2 ini, poin 3 enggak ya, tapi teman-teman tulis momen ahanya. Teman-teman tulis, oh iya ini ya, oh ini ya. Jadi teman-teman yang merumuskan sendiri ya, tulis di kertasnya masing-masing, di catatannya masing-masing. Oke, kemudian saya ingat apa yang dilakukan Bill Gates ketika mulai bisnis pertama ya. Nah, Bill Gates mulai bisnis dari garasi rumahnya ya. Bill Gates mulai bisnis dari garasi rumahnya. Tapi saya nggak punya garasi rumah. Wah, gimana nih? Apa yang saya harus lakukan? Ya, saya punya kamar tidur di lantai 2 rumah orang tua saya ya, alasnya papan, lantai 2-nya bukan cor dak gitu ya, tapi dari papan ya. Kemudian saya punya kamar tidur yang nggak besar. Saya keluarin lemarinya, saya keluarin kasurnya, kemudian saya mikir, ini saya mau buat apa kamar saya? Jangan sampai saya punya kamar nggak ngasilin uang. Nah, itu ilmu bisnis teman-teman. Jadi bisnis itu ilmunya ada aset, ada beban. Aset, beban. Jadi kalau teman-teman punya handphone, semuanya handphonenya tidak menghasilkan ilmu atau amal atau uang ya, maka bisa jadi teman-teman punya handphone itu beban, bukan aset. Tapi ketika teman-teman punya handphonenya itu jadi ilmu, jadi amal, jadi uang, maka handphone itu menjadi aset ya. Nah, saya punya kamar tidur gitu kan, jangan sampai jadi beban ya kan, bayar listrik dan segala macam ya, jadi aset. Nah, saya punya kemampuannya apa? Ngajar. Jadi sebenarnya kemampuan saya ya nggak jago-jago banget gitu ya, karena saya lulus SMA ya, saya kalau ngajar SMA, ngajar SMP harus belajar lagi gitu. Bahkan saya nggak mau ribet, saya kepikiran buat bikin bimbingan belajar dari rumah, tapi yang saya ajarin adalah kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD. Ya, karena apa? Karena kan yang ngajarin kan baca, tulis, hitung, ya, kali, tambah, bagi, kurang. Siapa yang nggak bisa? Bisa pasti. Ya, bisa pasti kan? Nah, kalau kita udah SMA pasti bisa itu. Ya, ya udah, saya bilang saya harus mulai bisnis saya dari sini. Dari kamar tidur. Ya. Dan waktu itu saya punya uang modal buat mulai bisnis cuma 5.000. Ya. Nah, modal bisnisnya waktu itu cuma 5.000. Ya, saya mikir nih kan, uang 5.000 saya nih ya bisa dipakai buat apa? Bisa dipakai buat apa? Ya, akhirnya saya bilang oke, saya modal spidol. Jadi saya beli 5.000-nya itu untuk beli spidol. Ya, untuk beli spidol. Nah, kemudian saya karena waktu itu masih nyambi-nyambi jualan roti ya, saya nganterin ke sekolah-sekolah bareng sahabat saya ya, Muhammad Ramadan sama Hadi Maryadi, nanti cari di Facebook nama mereka. Saya sambil nyambi jualan roti. Nah, ada modal 5.000. Dapat uang lagi dari jualan roti, saya bikin tulisan, saya datang ke
rental ketik ya, karena saya nggak punya komputer. Saya datang ke rental ketik, kemudian saya ketik, kemudian saya bikin brosur kata-katanya seadanya, brosur saya print, kemudian saya fotokopi. Saya bagi ke tetangga-tetangga saya. Saya bilang sama tetangga saya saat ini buka tempat les, buka bimbel, buka kursus. Ya, saya bagi-bagiin tuh ke mereka. Alhamdulillah tuh, satu orang datang. Pas datang, wah saya deg-degan gitu kan. Saya nggak siap gitu ketika datang, saya harus ngomong apa gitu kan sama orang ini. Ari bener buka bimbel. Oh iya bener buka bimbel. Belajarnya di mana Ari? Di atas. Coba kita lihat ruangannya. Wah lihat ruangannya ketika ke atas. Oh kecil Ri ya. Iya Bu, memang kecil Bu, sengaja. Kenapa? Karena saya mau buat ya ini semi privat ya. Kalau misalnya nanti siswanya banyak, nah namanya anak SD, nanti bercanda dan segala macam ya. Nah nanti malah nggak konsen belajarnya. Jadi nanti satu kelas ini saya hanya buat 5 orang. Ini semi privat, makanya sengaja ruangannya kecil. Nah ini pelajaran teman-teman ya. Kira-kira kalau ruangan kecil itu kelemahan atau kelebihan? Kelemahan atau kelebihan? Nah itu kan kelemahan kan, kelasnya kecil gitu, ruangnya kecil, itu kelemahan. Tapi gimana kita buat kelemahan kita sebagai kekuatan kita? Jadikan kelemahan kita sebagai kelebihan kita. Nah itu kelebihannya apa? Orang jadi belajarnya jadi fokus ya, konsentrasi. Nah gitu. Jadi angle-nya kayak begitu. Dan alhamdulillahnya orang tuanya percaya gitu kan. Oh iya benar juga ya gitu kan. Supaya anak saya bisa fokus gitu ya. Oke Ri. Terus nanti belajarnya gimana nih? Ini kan gak ada mejanya gitu. Wah iya juga ya, belajar pakai meja. Ya masa belajar tuh ya minimal lekar lah, kayak ngaji di TPA gitu kan. Tapi teman-teman semua, untuk itu pun saya nggak punya duit untuk bikin meja lekar kayak TPA, itu nggak punya duit gitu. Waktu itu nggak punya duit. Lalu apa yang saya lakukan? Langsung otak saya mikir gitu. Karena saya selalu ingat kata guru saya, jadikan kelemahan sebagai kekuatan. Saya bilang gini, Bu, ini kan kita eksklusif Bu, bimbelnya kita eksklusif. Jadi setiap siswa itu bawa meja sendiri dari rumah. Maksudnya gimana? Iya, bawa meja sendiri dari rumah. Kan ibu tahu nih, di pasar itu kan ada meja lipat tuh yang untuk anak-anak nulis ya, menggambar itu kan, meja gambar itu kan harganya cuma 15.000, 20.000 saya bilang di pasar. Nanti ibu beli, jadi anak ibu nanti nenteng nanti dari rumah. Kalau memang repot bolak-balik taruh aja di tempat saya gitu. Dalam hati saya biar saya bisa pakai gitu kan. Nah, jadi mereka bawa dari rumah tuh dititipin juga di tempat saya waktu itu. Oke, selesai. Alhamdulillah tuh. Ada yang daftar tuh kan, 2 orang, 3 orang, ada sampai 10 orang daftar. Saya bagi 2 gelombang. Ya, 5 orang, 5 orang. Saya bagi 2 gelombang waktu itu. Ketika sudah mau mulai nih, saya punya spidol. Anak-anak sudah siap di mejanya mereka masing-masing. Pertanyaannya, saya nulis di mana spidolnya? Saya tulis di mana tuh spidolnya? Nanti kan bingung ya. Saya bilang nggak mungkin saya coret-coret di tembok, bisa dimarahin emak gitu kan, sama emak saya bisa dimarahin gitu kan. Ini gimana nih ya? Sudah, akhirnya bagaimana? Akhirnya teman-teman, saya mikir ya, saya ngelihat ada kalender ya, ada kalender yang ditempel di tembok dekat kamar saya. Saya ngelihat baliknya, pas banget, kalendernya belakangnya kosong ya, kalendernya belakangnya kosong. Akhirnya apa? Saya balik kalendernya, saya jadiin seperti flip chart. Tahu ya flip chart ya? Yang papan tulis tapi yang pakai kertas yang bisa dibolak-balik itu. Nah, saya jadiin ya seperti flip chart. Nah, saya tulis tuh pakai spidol tuh, ya. Habis saya balik lagi, Oh, canggih deh pokoknya ya. Ya kayak flip chart ya, kayak flip chart orang yang seminar-seminar itu ya. Nah, canggih. Alhamdulillah tuh. Belajar 1 siswa, 2 siswa, 10 siswa, sampai punya 30 siswa. Nah, jadi berkat mulai dari sini ya, karena mulai dari sini maka berlanjut nih ceritanya. Jadi pastikan teman-teman, ketika teman-teman pengen memulai sesuatu ya, pastikan teman-teman sudah merasakan gini. Kan rata-rata orang ketika memulai bisnis masalahnya di mana? Di modal, pasti kan? Masalahnya memulai bisnis pertama biasanya di modal. Meskipun dia punya keahlian gitu. Ya, apalagi nggak punya keahlian, bilangnya modal. Oke, rasakan teman-teman pada saat itu menjadi orang kaya. Teman-teman bilang ke Allah, ya Allah, Engkau titipkan harta yang begitu banyak kepada saya.
dan benarkan di dalam hati. Meskipun kondisi secara mata kita ngelihat kita nggak punya apa-apa, mau mulai bimbel, ruangannya nggak ada, mejanya nggak ada, papan tulisnya nggak ada, tapi Anda harus merasakan bahwa Anda sudah jadi orang kaya pada hari itu. Anda sudah menjadi orang kaya pada saat itu. Itu mindsetnya dulu gitu loh. Mindsetnya dulu. Maka Anda berdoa sama Allah, Anda bilang sama Allah, ya Allah, makasih ya Allah ya. Hari ini Engkau telah ciptakan saya jadi orang kaya ya Allah. Meskipun teman-teman bingung ketika doa, kayaknya di mana gitu ya. Kayaknya di mana ya? Minimal apa? Teman-teman kaya hati dulu, kaya pikirannya dulu. Ya. Jadi kaya itu bukan karena harta, bukan. Saya katakan saat ini kaya harta itu hanya penyebab. Itu penyebab. Kalau teman-teman pengen kaya harta, yang pertama harus disetting dulu apa? Hatinya jadi orang kaya dulu, otaknya jadi otak kaya dulu, itu dulu gitu. Ya, itu dulu disetting. Ya, masalah teknis tuh gampang gitu. Masalah modal tuh gampang, tapi kalau hati sama otaknya sudah disetting menjadi orang kaya, insya Allah bisa jadi kaya. Ya, tadi kan, coba kalau misalnya ini saya sambil lihat komen ya. Saya mau kaya tapi modalnya nggak ada, cuman ide doang, semangat doang. Ini kaya, ini sudah kaya. Ya, sudah kaya. Karena gini, kalau misalnya saya doanya ke Allah nih, ya pada saat saya mau mulai bisnis, saya bilang saya pengen buka bimbingan belajar. Kemudian saya doa, ya Allah saya pengen punya bimbingan belajar ya Allah, tapi saya nggak punya modal ya Allah. Saya jadi orang miskin ya Allah. Ya Allah, saya pengen buka bimbingan belajar ya Allah, tapi mejanya saya nggak punya ya Allah. Saya cuma punya spidol doang ya Allah. Ya Allah, saya nggak punya papan tulis ya Allah. Ya Allah, saya nggak punya tempat dan segala macam. Nah, apa yang kira-kira energi yang masuk ke dalam diri kita? Energi yang masuk ke dalam diri kita adalah kita orang miskin. Kita nggak kaya. Tapi beda ketika kita doanya, ya Allah, saya jadi orang kaya ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, ampuni ya Allah kalau saya banyak minta sama Engkau ya Allah. Padahal hari ini Engkau telah menciptakan saya jadi orang kaya ya Allah. Saya punya hati, saya punya pikiran, saya punya tubuh yang sempurna ya Allah. Ya Allah, dengan tubuh yang sempurna ini, dengan hati yang kami terus perbaiki, dengan otak yang terus kami perbaiki ya Allah, tolong kasih inspirasi, kasih ide ya Allah, supaya saya bisa mulai bisnis dari apa yang saya punya saat ini. Begitu. Ya, sepakat nggak? Energinya beda, yang masuk ke dalam tubuh kita tuh energinya beda. Beda energinya. Sama teman-teman ketika bilang, ya Allah saya nggak punya apa-apa ya Allah, energinya beda. Praktekkan coba nanti, energinya beda. Dengan kayak gitu akhirnya yang muncul ke kita solusi nanti. Oke, saya jadi orang kaya ya Allah. Saya punya kamar tidur ya Allah yang bisa dipakai nih. Ya Allah, saya punya uang 5.000, saya punya spidol, saya bisa pakai buat coret-coret. Tapi ya Allah, saya sudah action ya Allah. Silakan Engkau ya Allah sediakan papan tulisnya. Engkau sediakan mejanya ya Allah. Engkau siapkan kipas anginnya, Engkau siapkan AC-nya. Gitu doanya. Nah, energinya akan beda. Coba rasain ya. Rasain. Jadi hidup kita juga nggak usah dibawa susah. Hidup kita jangan kebanyakan ngeluh. Ya. Setting otak kita menjadi orang kaya. Jadi tadi saya bilang adalah cara sederhana menjadi kaya adalah rasakan bahwa hari ini, detik ini kita sudah menjadi orang kaya. Nah, pastikan itu. Paham ya teman-teman ya? Nah, terus bagaimana gitu ya setelah saya tadi kamar saya sudah nggak muat lagi nih 30 orang. Saya lapor ke guru saya lagi. Pak, saya sudah mulai bisnis Pak. Ya, saya sudah mulai bisnis. Tapi masalahnya Pak, tempat saya ini udah nggak cukup. Apa yang saya harus lakukan Pak? Sewa tempat, kata guru saya gitu. Nah enak ya, guru kalau ngomong enak. Sewa tempat. Nah sewa tempat, uangnya dari mana Pak? Kita nggak punya Pak uangnya Pak. Nah gitu kan. Nah ini balik lagi tadi, rasakan bahwa hari itu kita sudah menjadi orang kaya. Jangan sampai bilang, iya Pak uangnya mana Pak? Nggak punya Pak. Energinya energi miskin di situ. Kalau kita disuruh sama guru kita, cari sewa tempat, siapa? Gitu. Nah, energinya beda, energi kaya di situ. Uangnya gimana? Entar urusan belakangan, gitu. Nah, salahnya waktu itu saya bilang, untung guru saya sabar. Tapi saya nggak punya uangnya, Pak. Ya udah tanya, sewa tempat harganya berapa? Tapi uangnya mana, Pak? Saya nggak nyuruh Anda apa? Saya nggak nyuruh Anda nyewa tempat. Saya suruh Anda cari sewaan, tanya harganya berapa. Terus bayarnya gimana Pak? Tanya. Kemudian ketika nanti Anda sudah tanya, ya, Anda tawar supaya nggak dapat. Nah ini aneh.
Kalau kita kan biasa tawar supaya dapat, nah ini tawar supaya nggak dapat gitu. Gunanya untuk apa? Tes mental, uji mental. Kita memantaskan diri, ya Allah, saya udah tanya nih, harganya sekian nih, ya Allah, tinggal engkau siapin uangnya. Itu. Ya kan? Yang penting kita ikhtiar dulu. Yang penting apa kita? Sofa marwah dulu, bolak-balik dulu. Ya, jangan sampai kita doa, tapi kita nggak sofa marwah juga, nggak ikhtiar juga. Sofa marwah apa? Berdoa dibarengin sama sofa marwah juga, seperti apa? Hajar ya, Bunda Hajar dan Ismail ketika kecil. Aus, nggak cuma doa doang, nggak cuma diem doang, nggak cuma duduk doang. Lari kanan apa? Sofa marwah. Airnya bukan di sofa, bukan di marwah kan? Airnya di, kalau kata guru saya gitu ya, di dekat apa? Kakinya Ismail. Saya saking semangatnya ya. Nah, ini apa? Minum dulu ya. Bismillah. Ini kalau di kamera saya tangan kiri ya, ini tangan kanan sesungguhnya nih benernya. Ya. Jadi sofa marwah, airnya di mana? Di dekat kakinya Ismail keluarnya. Jadi gitu, kita nggak pernah tahu loh. Ikhtiar kita seperti apa, kita nggak pernah tahu nanti zam-zamnya keluarnya dari mana, kita nggak pernah tahu. Action aja udah. Udah saya nanya. Kayak orang gila saya. Nanya masuk ke kontrakan. Berapa Bu? 50 juta setahun. Kalau kata guru saya, kalau Anda 50 juta ya tawar lah 5 juta, 10 juta. Kan nggak dapat Pak, justru itu supaya nggak dapat. Kalau dapat juga kamu uangnya nggak punya. Iya juga ya, bener. Tanya 50 juta, tanya 30 juta berapa, kita tawar 3 juta. Alhamdulillah udah kayak orang gila. Dan memang nggak dapat gitu, ya. Cuman dari situ mental kita sudah teruji, kita jadi orang kaya, kita berani. Kan permasalahan kita adalah ketika kita pengen sesuatu, otak kita ini settingnya menjadi orang miskin, nggak jadi orang kaya. Kita apa-apa nggak berani gitu loh, ya. Kita apa-apa nggak berani, ya. Jadi setting otak kita jadi orang kaya dulu, kita berani tanya. Akhirnya apa? Saya bolak-balik kontrakan, saya ngelihat ini kok rumah nggak dipakai gitu ya. Ini kok rumah nggak dipakai gitu. Jadi cuman garasinya doang dipakai, tapi rumahnya nggak dipakai. Kemudian apa yang saya lakukan nih? Ini God sign nih, ya. Dan ternyata itu rumah bapaknya teman saya, Pak Haji, ya kan? Pak Haji. Saya datang ke Pak Haji. Pak Haji, saya mau buka bimbel nih, ya. Saya mau sewa tempat. Kata Pak Haji apa? Ente punya duit, katanya. Ente punya duit mau sewa tempat. Nah itu dia Pak Haji, kita nggak punya duit Pak Haji. Ya udah. Kalau ente nggak punya duit, ente pakai dulu tuh rumahnya, dia bilang. Ente pakai dulu rumahnya, nanti kalau ada untungnya baru bayar. Nah ini zam-zamnya. Coba kalau saya nggak mau bolak-balik nyari sewaan kayak tadi disuruh sama guru saya, keluar nggak zam-zamnya? Belum tentu. Apakah kita di rumah cuma bilang ya Allah nggak punya modal, pengen sewa tempat, pengen sewa tempat, ya. Kemudian kita ngeliat rumah yang nggak dipakai, belum tentu ini zam-zamnya yang keluar gitu, ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Sofa marwahnya dulu, ya. Setting otak kita juga jadi apa? Orang kaya. Jadi saya bilang, sebelum ke peserta saya ya, saya bilang ini, sebelum Anda jadi orang kaya, pastikan dulu hati dan pikiran Anda itu kaya dulu. Jadi kalau cara sederhana untuk jadi orang kaya adalah rasakan kaya sebelum kaya. Jadi tadi saya sebelum datang ke sewaan ke orang yang punya tempat, saya udah setting otak saya, ya, saya datang jadi orang kaya nih. Saya setting otak saya. Jadi datang nggak nunduk gitu loh. Aduh, iya kayak orang nggak punya duit lah. Jangan gitu. Meskipun kita nggak punya duit, jangan kelihatan banget gitu loh. Kita nggak punya duit gitu. Ya, tetap strength harus kuat gitu. Udah jadi kayak orang kaya gitu. Ya, harus jadi orang kaya, strength gitu loh, kuat. Ya. Nah, jadi apa? Mental kita tuh berani gitu. Saya, teman-teman, waktu itu belum mau punya mobil ya, belum punya mobil. Waktu itu saya masih ngimpi ya. Saya belum berani tinggi-tinggi ngimpinya waktu itu. Saya pengen punya mobil Avanza gitu. Ya, tapi kan nggak punya mobil kan. Apa yang saya lakukan? Saya datang sama teman saya. Ya, saya datang sama Coach Hadi itu ya, tadi saya ceritain. Saya datang sama teman saya. Naik motor, ya. Tapi motornya taruhnya agak jauhan. Kemudian saya buka jaket dan segala macam. Saya datang ke dealer. Mbak, mobil Avanza keluaran terbaru mana Mbak di sini? Setting dulu otaknya dia orang kaya. Padahal punya duit nggak buat beli mobil? Nggak punya. Nah pertanyaannya adalah, saya tanya sama Anda,
Siapa dari Anda yang saat ini pengen punya mobil? Siapa yang pengen punya mobil? Belum punya mobil, pengen punya mobil. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah pantaskan diri untuk punya mobil? Yang pertama, apakah Anda sudah datang ke dealer? Anda lihat mobil mana yang Anda mau beli? Anda sudah setting orang kaya, otak Anda menjadi otak orang kaya, Anda sudah rasakan jadi orang kaya? Nah, kalau saya udah setting tuh, datang ke situ, saya seakan-akan jadi orang kaya aja. Saya tanya, Mbak, mana Avanza yang paling baru di sini? Nah, gitu. Mas mau cash apa kredit? Mas mau kredit yang berapa tahun? Oh sorry Mbak, saya nggak terbiasa kredit, saya terbiasanya cash. Gitu. Uangnya gimana? Nggak tahu gitu. Uangnya nggak tahu, udah pokoknya bilang aja kayak gitu. Mbak, saya boleh lihat ya dalamnya. Nah, kebetulan teman-teman misalnya belum bisa nyetir gitu. Bisa test drive nggak Mbak? Oh bisa, sekalian Mbak sama supirnya Mbak, karena saya mau duduk di belakang. Gitu, ya. Setting otaknya jadi orang kaya gitu. Coach itu mah sotoy, belagu gitu. Bukan sotoy, bukan belagu. Teman-teman lagi nyeting, lagi ngerasain teman-teman jadi orang kaya sebelum menjadi ya kaya sebelumnya gitu. Ya. Sebelum jadi kaya sebelum kaya, teman-teman sudah ngerasain kekayaan itu di dalam diri teman-teman. Kenapa? Teman-teman sudah berani datang ke dealer nanya. Bahkan ketika ditanya, mau kredit yang berapa tahun? Sorry Mbak, saya nggak bisa kredit, saya biasanya cash. Padahal kita nggak bisa nyetir mobil. Mau test drive Pak? Waduh Mbak, saya biasa disetirin Mbak. Iya kan, biasanya kalau naik angkot kan disetirin, nggak bohong ya. Kalau naik gokar juga kan disetirin, ya. Jadi pastikan tadi teman-teman ini aja dulu bilang aja ke si yang jualnya itu SPG-nya ya, atau SPB-nya ya. Nah, Mbak, ada supirnya nggak Mbak? Saya mau test drive tapi saya mau duduk di belakang gitu. Padahal kita nggak bisa nyetir gitu ya. Nah, ketika teman-teman duduk, yang bisa nyetir ya, pegang setirnya. Itu yang saya lakukan dulu ya. Setirnya pegang, dulu masih persnelang gitu ya, 1, 2, 3, belum banyak yang matic ya, terus injek rem gasnya. Saya waktu itu belum bisa, tapi saya lakukan itu. Saya sambil doa, ya Allah, enak banget ya Allah. Saya waktu itu belum nikah ya. Saya bilang, ya Allah, enak banget nih mobil nih ya Allah. Ya Allah, saya waktu itu jadi gini. Nanti ada syarat kalau Anda mau sukses tuh, kalau kata guru saya, niatnya tuh harus diluaskan. Tapi waktu itu saya nggak luas, niatnya masih sempit. Saya bilang gini, ya Allah, enak banget ya nih mobil nih ya Allah nih, ya. Saya nyetir nanti ya Allah, nanti orang tua saya di sebelah saya, orang tua saya mau kondangan, jadi nggak nungguin tetangga ya Allah. Saat ini orang tua saya mau kondangan nungguin tebengan dari tetangga, saya pengen nganterin sendiri ya Allah kalau orang tua saya mau kondangan. Saya langsung bayangin orang tua di situ, kemudian orang tua saya bilang, Ri, makasih ya Ri ya, udah dianterin gitu kan. Nah, saya sudah ngebayangin itu. Jadi saya sudah ngebayangin untuk jadi orang kaya pada saat itu. Sambil saya ya kalau kata Yusuf Mansur ya, selawatin gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad gitu ya. Katanya begitu ya. Nah, jadi saya sambil doa sama Allah, ya Allah, enak nih ya Allah. Ya Allah, saya sudah action ya Allah. Saya sudah action, saya beraniin kesini, saya ngerasain ini ya Allah, ini enak banget ya Allah. Tinggal Engkau yang mengabulkan mobilnya untuk datang ke rumah saya. Begitu. Ya, paham ya? Gitu. Contoh misalnya, Anda pengen Anda pengen pergi umroh, ya mungkin di sini Anda pengen banget gitu ya, pengen umroh banget, tapi kok nggak kesampaian ya. Nah, bisa jadi Anda belum setting otak Anda, mental Anda menjadi orang kaya untuk bisa berangkat umroh, gitu. Setting dulu, gitu. Gimana caranya? Anda pantaskan diri dulu ke Allah. Gimana caranya? Nah, kan dari sekian biaya yang keluar untuk perjalanan umroh ya, dari sekian banyak biaya, yang paling murah apa? Yang paling murah adalah Anda bikin paspornya. Jadi buat Anda saat ini yang pengen umroh tapi belum punya paspor, silakan bikin paspornya. Terus uang buat umrohnya gimana coach? Itu belakangan. Kan saya bilang setting dulu otaknya jadi orang kaya. Ya. Bikin dulu paspornya. Kenapa? Sebanyak-banyaknya uang Anda, sekaya-kayanya Anda mau berangkat umroh nggak punya paspor, ya nggak bakalan bisa gitu kan. Iya, makanya harus punya paspornya. Bikin dulu paspornya. Udah bikin paspornya bagaimana? Anda datang ke travel, tanya, Pak,
pemberangkatan yang paling cepat kapan ya Pak ya? Jah, orang kaya itu. Ini mah pengen umroh, paspor nggak punya, datang ke travel enggak, gitu ya. Udah, ini saya praktekin loh, bener loh, bikin paspor, datang ke travel umroh. Uangnya nggak punya, nggak apa-apa. Tanya Pak, pemberangkatan paling dekat kapan nih Pak? Gitu, ya. Oh adanya tanggal sekian, oke Pak, saya coba atur jadwal saya dulu ya Pak ya. Nah, karena jadwal saya padat nih, gitu. Tanya harganya berapa? Catat aja Pak, nama saya dulu di situ Pak. Nanti kalau oke saya hubungin lagi. Gitu. Setting jadi orang kaya. Percaya sama saya. Percaya sama saya, ya. Nah, insya Allah nanti Anda bisa berangkat nanti, ya. Insya Allah bisa berangkat. Karena saya sudah praktekkan itu teman-teman. Ya, kan Anda sudah bikin paspornya. Anda sudah datang ke travelnya. Ketika Anda di rumah, Anda tinggal ngobrol sama Allah, ya. Ya Allah, saya ini pengen berangkat umroh ya Allah. Ya Allah, paspornya nih udah saya siapin ya Allah. Nih paspornya ya Allah udah saya siapin. Ya Allah, tadi saya sudah datang ke travel. Nih brosurnya ya Allah, harganya sekian. Paspornya ada, brosurnya udah ada. Yang belum ada apanya ya Allah? Yang belum ada uangnya ya Allah. Saya saat ini sudah jadi orang kaya ya Allah. Tinggal Engkau yang sediain uangnya buat saya berangkat. Gimana caranya terserah Engkau ya Allah. Gitu. Energinya beda. Saya jamin energinya beda. Ya. Tolong coba teman-teman introspeksi diri kita. Kita pengen sesuatu, apakah kita sudah serius benar-benar buktikan ke Allah kalau kita pengen minta itu. Kalau kita sudah sopa marwahnya. Itu kan teman-teman paspor, terus teman-teman ke travel, itu kan sopa marwahnya kan? Benar? Sopa marwahnya kan? Zam-zamnya keluarnya dari mana? Nggak tahu. Bukan urusan kita. Bukan urusan kita, bukan ranah kita. Ranah kita mah ikhtiar aja, ikhtiar doa, ikhtiar doa, ikhtiar doa. Kalau hasil mah terserah Allah. Allah mau berangkatinnya kapan itu terserah Allah. Saya praktekin lagi. Mungkin ada teman-teman yang belum punya rumah. Belum punya rumah. Atau jadi kontraktor, ya, masih ngontrak sana sini, ya. Gimana caranya supaya teman-teman segera punya rumah? Rasakan teman-teman jadi orang kaya yang pengen beli rumah pada hari itu. Nah ini kan musim WFH ya, di rumah. Tapi kan iklan di OLX ada, carilah rumah gitu kan, cari rumah. Wah ini bilang sama istri mah, Umi, nih kita rumahnya kayak gini enak ya Mi ya. Kita telepon Umi yang jual ya Mi. Ini bener nggak harganya? Saya lagi lakuin itu sekarang, ya. Saya bilang ke istri, enak ya kalau punya rumah gede yang lebih gede dari ini. Bukan kita nggak bersyukur, cuman kalau rumahnya segini, mau pengen punya anak yatim banyak tinggal di rumah nggak bisa. Saya bilang ini harus lebih gede lagi rumahnya. Saya bilang gitu sama istri. Oke kalau kayak gitu, berapa luasnya? Sekian ratus meter. Berapa kamarnya? Sekian kamar. Saya minta yang ada kolam berenangnya. Karena saat ini kalau mau berenang anak saya harus ke waterboom dulu. Nah saya pengen nggak usah ke waterboom lagi, udah di rumah aja berenangnya. Saya bilang sama istri gitu. Ya, akhirnya apa? Cari di OLX, ada telepon. Nah dulu kisah saya beli rumah yang sekarang saya tempatin ini, saya nggak punya uang buat beli rumah. Jujur waktu itu saya nggak punya uang untuk beli rumah. Ya, bukan nggak punya uang, ada, ya tapi mungkin 1/10-nya lah uang yang saya punya, 1/10-nya. Ya. Tapi apa yang saya lakukan waktu itu? Ya, saya masih tinggal di rumah orang tua. Kemudian saya kan bisnis. Kemudian saya kadang suka ngeliat OLX. Istri saya ngeliat OLX. Ada rumah dijual nih di daerah sini, harganya sekian gitu kan. Saya ngeliat tabungan, oh masih 1/10-nya. Tapi apa yang kita lakukan? Udah action aja, jalan aja. Kita telepon ke yang punya, Pak. Rumahnya dijual ya? Oh iya betul. Bapak mau ngeliat? Oh iya. Saya mau ngeliat ke sana, tapi orangnya sefrekuensi dengan saya. Pak, tapi saya nggak mau kredit ya Pak ya, saya nggak mau berhubungan sama bank, saya pengennya cash gitu. Ya dia anti riba juga gitu ya. Oke Pak, saya memang mau beli cash, saya bilang gitu. Saya memang mau beli cash Pak, saya bilang gitu sama dia. Padahal uangnya ada nggak? Nggak ada uangnya. Udah, saya datang ke sini, jalan, masuk. Dari luar aja, saya udah bacain doa, ya Allah. Ini kalau rumah ini jadi tempat tinggal saya nanti ya Allah,
kalau engkau titipkan rumah ini ke saya, enak banget nih ya Allah nih, saya bikin pengajian nanti di sini ya Allah. Udah pengajian, udah siapa yang mau ngaji di rumah saya aja, kita ngaji bareng di rumah saya. Saya bilang ke Allah gitu ya, saya bilang ke Allah gitu. Saya masuk ke garasinya sambil saya baca doa. Saya masuk ke rumahnya, saya lihat kamarnya, saya lihat dapurnya. Ya Allah, dapurnya enak banget ya Allah ya, bagus ya. Ya ada kitchen set segala macam. Ya Allah, ini dalam rangka saya memuliakan istri saya nih ya Allah, masaknya biar enak nih gitu. Saya baca doa, saya ngeliat kamar buat anak saya. Ya Allah, ini saya memuliakan anak saya nih ya Allah, saya kasih kamar yang terbaik nih ya Allah, kayak begini nih ya Allah. Saya doa kayak gitu ya. Terus yang punya rumah bilang, gimana Pak, jadi Pak beli Pak? Insya Allah Pak. Saya coba rundingkan dulu dengan istri. Gitu kan. Tapi kita udah ngerasa jadi orang kaya dulu gitu. Ya akhirnya saya telepon, Pak, gini Pak, kebetulan dana saya belum cair Pak. Padahal saya nggak tahu waktu itu cairnya mau dari mana juga nggak tahu gitu. Saya kebetulan megang cash sekian Pak. Gimana Pak kalau saya booking dulu? Saya waktu itu ingat ya, seingat saya itu bulan April ya. Ini bulan April beberapa tahun yang lalu, April. Kemudian kemudian saya bulan April waktu itu ngubungin gitu kan. Kemudian saya bilang, Pak, saya bilang gini, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober, Pak, saya punya uang nih Pak, boleh nggak Pak saya DP dulu? Bapak nggak apa-apa, tinggalin aja dulu di situ, karena dana saya belum cair Pak. Nanti bulan September, saya hitung-hitung kan, oh insya Allah mudah-mudahan masuk lah. Bulan September, bulan Oktober saya bayar Pak, semuanya ya, saya nggak mau kredit. Saya bilang gitu, saya DP dulu supaya nggak dikasih ke orang. Oke, boleh, nggak masalah, saya sebenarnya mau pindah tapi belum dapat rumahnya juga. Dia bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa, sambil saya tempatin di sini. Sudah, saya datang ke notaris, saya PPJB dulu, perjanjian PPJB itu pengikatan perjanjian jual beli. Jadi sebelum jual beli, pengikatannya dulu, DP dulu. Oke. Saya bilang sama Allah, ya Allah, saya udah booking rumahnya, saya sudah PPJB di notaris, ya Allah, tinggal Engkau siapkan ya Allah uang buat ngelunasinnya ya Allah. Saya janji sama orangnya Oktober. Saya bilang gitu. Ya, saya bilang gitu. Padahal uangnya saya nggak tahu dari mana, Oktober tuh dari mana saya nggak tahu gitu. Saya nggak tahu juga. Tapi izin Allah, nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba saya bikin proyek itu kan April ya, Mei, Juni, itu uangnya langsung ada, bahkan lebih yang dikasih sama Allah. Saya kontak kan dong orangnya gitu kan, Pak, uangnya udah ada nih Pak, full, bisa saya bayar. Waduh, jangan, dia bilang, saya belum dapat rumahnya, dia bilang saya belum nyari, kan katanya Oktober mau dibayar. Ya udah nggak apa-apa Pak, pegang aja dulu uangnya, Bapak tempatin rumahnya, nanti Oktober Bapak baru keluar. Saya bilang gitu, ya. Nah, alhamdulillah, akhirnya bisa kebeli rumahnya. Padahal tadinya nggak punya uang, tapi kita action aja datang. Dan ini dilakukan sama saya dari beberapa tahun yang lalu, sebelum saya megang uang 1/10-nya tadi. Saya megang uang cuma 1 juta, 2 juta, saya naik motor sama istri, muter-muter ke perumahan. Saya ngelihat, saya doa, ternyata Allah kabulkannya beberapa tahun yang akan datang. Gitu. Jadi kalau kita pengen punya sesuatu, kayak kita pengen punya rumah gitu ya, datang ke pameran, ya, akhirnya apa? Yang disetting otaknya jadi orang miskin, otak miskin yang disetting sama kita. Datang cari yang tipenya paling kecil, RSSSSSS, rumah sangat sederhana sekali sampai susah selonjoran. RSSS, kita cari yang paling kecil. Asal buat keluarga, buat istri, buat anak, orang tua kita main, nanti rumah kita kecil. Jangan, setting otak kita jadi orang kaya. Cari yang gede rumahnya. Minimal istri seneng, anak seneng, orang tua kalau datang seneng gitu. Ya, orang tua kalau datang seneng. Ya, gimana caranya tadi? Ya, datang. Wah, ini rumah cakep nih. Pas lah untuk kayak saya rumahnya nih. Pas lah nanti kalau Allah datengin mobilnya pas gitu. Mobilnya datang ke tempat saya. Gitu. Garasinya pas gitu ya. Akhirnya bilang, ketika nyari perumahannya juga, Bapak kan kalau SPG itu pengennya itu kita nggak cash, pengennya kredit. Kenapa? Supaya dapat bonusnya gede. Pasti yang ditanya bukan mau cash atau mau kredit, Bapak mau kredit yang berapa tahun. Datang kan, Bapak mau kredit yang berapa tahun Pak?
Nah, kita bilang kalau otaknya sudah disetting miskin, kita belum merasakan bahwa kita sudah menjadi orang kaya pada saat itu, maka kita akan jawab apa? Jawabnya, Mbak, yang paling lama berapa tahun? Kalau bisa sampai kiamat, Mbak, gitu kan. Itu otaknya settingnya orang miskin. Ya. Kalau bisa sampai saya meninggal ya, Mbak, gitu. Ya, pokoknya ada 10 tahun, ada 20 tahun, ya udah Mbak, 20 tahun nih Mbak, nih DP-nya. Jangan begitu. Itu setting orang jadi orang miskin. Bilang sama mbaknya, Mbak, sorry Mbak, mazhab saya adalah mazhab cash. Saya nggak biasa kredit. Ya, jadi harga cashnya mana Mbak? Sekian. Oke, kalau mau cash netnya berapa? Gitu. Sekian. Nah, kan berani berani nawar kan udah jadi orang kaya kita. Ya kan? Nah, tinggal nanti datang ke Allah, ya Allah potoknya kayak gini nih ya Allah. Ya, tahajud kita kan sambil doa, sambil pantengin tuh rumah, ya Allah rumahnya kayak gini ya Allah. Saya ada brosur nih, segini harganya ya Allah. Saya udah action ya Allah, datang ya Allah. Saya udah action datang, saya udah ngerasain saya jadi orang kaya ya Allah. Enak banget ya Allah. Ya Allah tinggal Engkau siapin uangnya untuk saya bisa beli rumah itu. Gitu. Ya. Semangat ya. Jadi orang kaya ya. Ya. Jadi teman-teman, ya ini training yang paling cepat untuk merubah teman-teman jadi orang kaya. Ya, sederhana, caranya sederhana. Rasakan bahwa saat ini Anda sudah menjadi orang kaya. Saya lanjutkan lagi cerita bisnis saya tadi, ya. Tadi sampai mana ya? Nah, akhirnya dapat satu tempat. Nah, saya mulai bisnis satu tempat, dua tempat, tiga tempat. Nah, saya dulu ikut training, ikut seminar, bagaimana caranya kaya, bagaimana caranya dapetin harta, bagaimana cara supaya bisnisnya maju, pakai hutang. Jangan bisnis gini-gini aja pakai hutang. Wah, saya ikutan tuh, pakai hutang. Saya udah tahu bahwa kalau di bank itu apalagi konvensional kartu kredit tuh riba gitu. Saya udah tahu. Tapi kalau kata guru saya, ya Allah Maha tahu lah ya. Allah tuh maha tahu lah apa yang dalam hati kita lah. Kita sebenarnya nggak pengen riba, tapi karena nggak ada pilihan ya udah kita riba. Kemudian kan juga nanti hasilnya buat bermanfaat untuk orang banyak, nggak apa-apa lah, Allah Maha Pemaaf gitu kan. Terus kata guru saya, triknya begini, Anda datang dulu ke bank syariah. Kalau kan bank syariah kan rata-rata susah ya kalau kita mau minjem uang. Nanti kalau misalnya Anda datang ke bank syariah, kemudian ditolak, Anda bilang sama malaikat kalau ditanya gitu, kenapa kamu pakai riba? Saya udah datang syariah tapi ditolak, gitu kan. Wah, parah nih, saya bilang penyesatan nih. Ya tapi karena waktu itu saya nggak ada pilihan, ya juga ya udah bener lah saya pakai gitu, pakai kartu kredit, minjem bank, investor, pakai riba dan segala macam lah waktu itu, ya. Akhirnya apa? Akhirnya satu tempat, dua tempat, sampai punya 70 cabang. Nah, karena pakai riba, kan Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Riba pakai riba musnah. Riba itu singkatan, rusak iman, bisnis hancur. Akhirnya Allah hancurkan semua. Kurang lebih saya sama teman-teman ya kurang lebih meninggalkan hutang 3,5 miliar waktu itu. Ya. Hutang 3,5 miliar. Nah, jadi tahapan kalau teman-teman sudah mulai, kemudian sudah Allah kasih jalannya, pakai cara Allah juga. Itu jangan pakai cara yang Allah nggak suka, Allah habisin nanti. Sama kayak saya tuh kolaps 3,5 miliar. Nah, karena saya sudah terbiasa, berapa ya, 45 menit lagi ya. Sekarang saya sudah terbiasa dengan dengan menyeting otak saya jadi orang kaya, ya. Kemudian nyeting rasa bahwa rasakan hari ini saya jadi orang kaya, meskipun saya hutang, saya tetap, energi saya nggak boleh miskin, energi saya tetap kaya. Saya bilang ke Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah, saya jadi orang kaya hari ini ya Allah, gitu kan. Meskipun kita nggak tahu kayanya di mana gitu, ya kita buat apa sih, nyemangatin diri kita gitu, ya, supaya ada solusi-solusi lagi gitu kan. Akhirnya apa? Saya sudah nggak bisa mulai bisnis pada saat itu. Udah nggak bisa mulai bisnis. Gimana mulai bisnis? Kalau teman-teman mungkin nggak punya modal, nol modalnya. Saya utang 3,5 miliar. Jadi apa? Minus 3,5 miliar. Jadi lebih miskin daripada yang pengemis tuh. Ya, lebih miskin daripada yang pengemis. Kemudian apa yang saya lakukan waktu itu, teman-teman? Ya, sama seperti yang saya lakukan pertama. Kita mikir waktu itu, wah, kita dulu nggak punya apa-apa aja bisa mulai bisnis kan?
Sekarang kan sudah punya pengalaman, meskipun punya utang 3,5 miliar, tapi pengalamannya sudah lebih banyak, sudah bertahun-tahun kita bisnis. Masa begini kita nyerah gitu kan? Masa begini kita kalah? Nggak boleh, kita harus optimis. Itu kan yang diajarkan sama Nabi Muhammad ketika perang Khandaq kan gitu. Ya, ketika perang Khandaq gimana? Ya, sudah dikejar-kejar sama musuh ya. Kemudian bikin benteng pertahanan pakai apa namanya? Parit. Ketika kuda ngelompat, nggak bisa keluar tuh kuda. Ketika kuda ngelompat, pasti jatuh tuh di situ. Nah, jadi bayangin kan, paritnya gede banget kan, lebar, dalam gitu kan, dan tanahnya bukan tanah kayak kita di mana? Di kalau saya di Bekasi ya, kayak di rumah saya di Bekasi gitu. Digali tanah merah gitu kan. Enggak, batu yang digali, batu. Dan itu besar sekali yang digali. Tapi ketika ada batu yang tidak bisa dipecahkan, gitu kan? Ketika tidak ada yang ada batu yang tidak bisa dipecahkan sama sahabat Nabi ya, kemudian lapor kepada Rasul, akhirnya Rasul turun tangan buat mecahin batunya. Disitulah muncul rasa optimisme. Nah, ketika digali itu batunya, ketika dipukul batunya, kita akan taklukkan Romawi, gitu kan? Kita akan taklukkan Persia kan gitu. Ya, jadi punya apa? Optimis dulu di situ. Ya. Jadi gini, kita harus bisa merasakan kemenangan sebelum kemenangan. Ya, Rasul tuh menyentuhkan kita. Rasul tuh kan belum menang kan? Bahkan di kondisi yang seperti itu lagi terjepit-terjepitnya. Bener nggak? Udah siap diserang sama musuh. Itu batu nggak bisa dipecahin. Tapi Rasul sudah merasakan bahwa hari itu Rasul sudah menang. Gitu. Bener nggak? Ya kan? Rasul merasakan waktu itu ya bahwa kita sudah menang, kita taklukkan Persia, ngerasain udah menang, hebat. Itu yang diajarin sama Rasul ya. Jadi kalau pas lagi bangkrut, mungkin ada mungkin ada kondisi Anda yang saat ini lagi bangkrut ya, lagi kolaps, ada mungkin ya, mungkin ada. Nah, tapi jangan buat diri Anda ini ngerasa ya Allah lagi bangkrut nih ya Allah. Kalau begitu mentalnya miskin, nanti jatuh. Ya Allah, saya kaya ya Allah. Kayaknya apa? Saya udah punya pengalaman 3 tahun saya bisnis ya Allah. Kalau dulu mulai nggak pakai modal aja bisa, apalagi ini ya Allah, pengalamannya udah 3 tahun. Insya Allah dengan bimbinganmu, dengan tuntunanmu, insya Allah lebih kaya. Begitu. Ya kan? Sepakat ya? Gitu kan tadi diajarin sama Rasul kan? Optimis dulu ketika dipecahin batunya, kita taklukkan Persia, padahal sudah dekat musuh. Kata orang normal bilang, ya kalau ada orang normal di situ dia bilang ya, kalau berani sama Rasul, ya Rasul jangan ngimpi deh, ini batu belum dipecahin, itu musuh sudah di depan, nggak usah ngomong Persia masih jauh, gitu kan? Nah, cuman Rasul ini orang abnormal, orang yang di atas normal. Jadi maksudnya gini loh, kita jangan pikiran kita jangan standar orang biasa, harus di atas orang biasa, harus up. Kalau orang normal, kita harus di abnormal. Pikiran kita harus di abnormal. Kalau kita pengen jadi orang kaya, gitu, ya. Nah, sama kita contoh sama Rasul, up pikiran kita bahwa seakan-akan kita sudah jadi orang kaya, kita sudah pemenang, kita sudah bangkit. Yang lagi bangkrut, kita pikirin kita lagi sudah bangkit. Apa yang saya lakukan teman-teman waktu itu? Saya sudah nggak punya apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain, modal pun nggak punya. Yang saya lakukan apa? Saya sharing tentang ilmu bisnis. Nah, makanya sekarang ini dipanggil sebagai coach. Woi, keren ya. Nah, ceritanya gimana? Itu saya nggak punya apa-apa, tapi saya bilang ya Allah, saya orang kaya ya Allah, orang kaya. Meskipun nih otak kita sama hati kita bilang kayaknya di mana gitu kan. Nanti Allah kasih jawaban nih, lo tuh punya pengalaman 3 tahun bisnis, lo sharing deh, karena banyak nih orang yang mau mulai bisnis tapi nggak bisa mulai bisnis, gitu ya. Banyak orang yang mulai bisnis nggak bisa punya bisnis, sedangkan Anda dari rumah aja, dari kamar tidur aja bisa punya bisnis. Sharing deh sama orang, gitu kan. Saya sharing pengalaman saya yang tadi saya cerita tuh, ya. Saya bikin tuh trainingnya waktu itu pakai WA, terus kemudian bikin seminar gitu. Saya siaran di radio, siaran di TV. Padahal tadinya awalnya nggak punya duit ya. Nah, itu ceritanya nanti panjang lah, bagaimana membangun database dan segala macam. Nanti di lain waktu saya sharing ya. Singkat cerita adalah saya waktu itu bikin seminar bisnis, bikin training bisnis tuh gini. Bongkar rahasia buka bisnis. Nah, dari
apa sih bohong, dari awal hingga lupa saya kata-katanya, dari awal hingga dapat ratusan juta. Saya nggak bohongnya gimana, bener. Saya sukses buka bisnis dari awal sampai omsetnya ratusan bahkan miliaran. Tapi saya gagal ketika ngelola, akhirnya saya kolaps. Tapi saya nggak ceritain itu ke orang, saya ceritanya sampai saya bisnis doang, karena saya trainingnya ya sampai mulai bagaimana cara memulai. Kalau mengelolanya gimana? Ngelolanya belajar lagi sama orang. Saya sukses mulai. Gitu ya saya sampaikan ke orang. Jadi gini, ketika Allah titipin segala sesuatu ke kita, jangan lihat yang negatifnya, lihat yang positifnya. Kalau kita ngeliat semuanya nih, ya Allah, saya mau ngajarin orang bisnis ya Allah, tapi kan saya aja lagi kolaps ya Allah, masa mau ngajarin orang bisnis? Itu kan yang dilihat sama kita akhirnya gitu loh. Bener gak? Ya, itu kan yang akhirnya dilihat sama kita, yang dipikirin sama kita. Ya udah, akhirnya nggak jadi sharing bisnis, nggak jadi bikin seminar bisnis, nggak jadi konsultan bisnis, nggak jadi coach bisnis, nggak jadi. Itu kenapa? Ya, kenapa bisa gitu? Kenapa? Karena memang kita setting jadi orang miskin tadi. Kita nggak ngerasain berhasil tuh. Padahal kita tahu dari kolaps kita nih, kita kolaps, dikasih kolaps sama Allah. Tapi Allah titipkan keberhasilan nggak di situ? Dititipkan kan? Dari fase mulai bagus sampai punya 70 cabang, omsetnya miliaran, kolaps. Tapi kan Allah titipkan kesuksesan di situ yang bisa diceritakan sama orang. Ceritain aja. Sampai ketika saya cerita kesuksesan saya baru cerita, kalau Anda mau sukses, untuk melanjutkannya, caranya jangan pakai riba. Ya, caranya jangan berhutang. Meskipun utang itu halal, tapi saran saya udah nggak usah utang. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang dibisa. Itu nanti teknis lah, ilmunya banyak, saya punya materi. Ya, mulai dari yang dibisa, mulai dari yang dipunya, mulai dari yang dicinta, saya punya materi itu. Dan saya praktekkan itu, izin Allah. Sekarang saya punya 50 brand yang berjalan. Saya punya 6 grup bisnis yang sekarang berjalan. Saya punya bisnis titipan Allah ya. Kuliner ada, training ada, kesehatan ada, manufaktur ada. Apalagi ya, bahkan sampai lupa saya. Ya, pokoknya Anda nanti ikutin Facebook saya deh. Ya, ini sambilan istirahat. Ya, saya minum. Coba sambil add dulu Facebook saya, Coach Ari Spasi Brilian. Yang live sekarang kan pakai akun saya tuh. Anda add, kalau Anda nggak bisa add, Anda follow. Terus ada beberapa komen saya di situ. Ada beberapa postingan saya, komen, like, ya, kemudian share. Nanti Anda dapetin kursus nanti dari saya. Kursus beberapa kursus yang saya punya, nanti Anda tinggal pilih ya. Oke, saya lanjutin ya. Tadi saya bikin seminar. Wah, saya mulai dipanggil coach. Wah, Coach Ari. Wah, keren ya. Orang bangkrut gitu kan, mau dipanggil coach. Gitu ya. Kenapa saya sharing? Bahkan saya ngajarin orang privat waktu itu. Dari 1 orang, 2 orang, dari bayar 2 juta, bayar 5 juta, bayar 10 juta, bayar 20 juta. Terakhir saya mau dibayar 100 juta, saya nggak mau. Ya karena saya lagi ngurusin bisnis saya, coach. Aduh, tolong deh coach gitu kan. Tolong coach kita nih, coaching kita, saya bayar deh 100 juta gitu kan. Ya kalau Bapak punya 100 juta jangan sama saya. Nah, kalau saya ini ilmunya baru ilmu mulai, udah ke yang lain, Pak gitu. Ya izin Allah, meskipun seperti itu ya tetap aja ya, izin Allah. Banyak orang yang sudah mulai bisnisnya, ya alhamdulillah ada ya ratusan lah coach saya yang izin Allah ya berhasil ketika saya coach. Nggak tahu juga, ini pertolongan Allah lah, itu murni pertolongan Allah gitu ya. Jadi murni pertolongan Allah. Jadi saya mulai training bisnis. Jadi memang sih dari awal, dari dulu ya, pertama passion ya, ngomong kayak gini tuh passion, ngisi training tuh passion gitu kan. Itu pertama, itu suka banget saya gitu kan, sharing ke orang. Yang kedua, memang rezeki saya dari dulu sampai sekarang ya udah bolak-balik tuh dari training, dari seminar gitu kan, dari coaching orang, dari mentoring gitu ya. Ya itu yang saya lakukan ya, coaching, mentoring gitu kan. Nah, saya lakukan sekarang ke tim yang ada di dalam. Nah, dari situ rezeki saya dari situ tadi. Nah, akhirnya alhamdulillah berkembang. Dari situ banyak binaan, uang yang masuk banyak. Bahkan tadi saya bilang kan, mau ikut training saya per orang tuh bayar 10 juta. Ya alhamdulillah lah. Ya ini kan yang mudah-mudahan gak ada orang pajak di sini ya. Nah, ini penghasilannya banyak gitu kan dari situ.
Kita berpikir nih apa yang bisa kita lakukan ya sekarang. Oke, saatnya kita bantu orang. Caranya gimana? Orang punya talent, orang punya bisnis, bisnisnya bagus, talentnya bagus, alatnya bagus, attitude-nya bagus. Yuk kita ambil, kita ajakin kolaborasi yuk, kerjasama. Oke, bikin satu grup, bikin brand banyak. Kita modalin, kita mentoring, kita coaching. Kalau teman-teman baca literatur bagaimana Abdurrahman bin Auf membangun kekayaannya, saya mencontoh apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Ya, alhamdulillah hingga sekarang. Bagaimana saya modal 1 juta, 2 juta, ya profitnya sebulan bisa 300 juta, 500 juta, 1 miliar. Ya, modalnya berapa? 1 juta, 2 juta, 5 juta paling besar. Tapi saya bikin itu. Ya, bahkan sekarang alhamdulillah ada atas izin Allah bikin bisnis, saya modal 2 juta, 3 juta deh. Saya modal 3 juta, ya insya Allah mudah-mudahan bulan ini tembus omsetnya 600 juta. Doain. Padahal baru 2 bulan yang lalu saya bikin modal 2 juta, 3 juta. Nah, itu ada ilmunya. Itu ilmu teknis nanti. Ya, ilmu teknis nanti Anda bisa belajar. Makanya pantengin Facebook saya, Coach Aris Pasi Brilian. Saya sharing nanti di sana. Saya sering Facebook Live kayak gini insya Allah gitu ya. Nah, tadi saya buka training. Nah, saya modalin orang-orang, kemudian saya dapat saham di situ ya. Saya pakai ilmunya apa yang dilakukan sama sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf, karena sahabat Nabi yang paling kaya ya. Saya cari literaturnya, saya pakai teknik-tekniknya gitu kan, ya izin Allah sekarang berkembang menjadi 50 brand ya. Bahkan alhamdulillah izin Allah gitu, di rumah pun gitu kan sambil jalan kadang ya jalan-jalan nggak terbatas waktu gitu ya. Saya kalau sama hadis dan sama keluarga ya, sama istri dan anak jalan-jalan tuh bisa 2 minggu jalan-jalan gitu ya. Bisnis mah jalan tetap gitu. Karena apa? Tim semua yang berjalan gitu ya di situ. Ya, sambil jalan-jalan ya izin Allah transferannya dapat. Jadi kalau Anda belajar ilmunya magnet rezeki Ustadz Nasrullah ya jangan diperdebatkan ilmunya, tapi buat dijalanin kalau kata Ustadz Nasrullah. Saya ikut kebetulan gitu kan ya. Yang sudah masuk waktu zuhur silakan ya, nanti kan bisa diulang, ini bisa diulang. Tapi yang sudah masuk waktu zuhur silakan zuhur dulu, karena di sini belum zuhur. Kita zuhur di sini jam 12 lewat ya. Mungkin ada yang dari daerah dari daerah Wit sama Wita ya. Nah, itu sudah masuk waktu zuhur, silakan zuhur dulu ya, nanti kan bisa diulang materinya. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi ya? Oke, saya sudah cerita dapat transferan ya. Nah, bahkan duduk pun, tidur pun ya, tiba-tiba transferan masuk gitu. Kenapa? Bisnisnya banyak, ada 50 yang berjalan, izin Allah, alhamdulillah gitu ya. Nah, itu mindset. Rasakan bahwa kita saat ini sudah menjadi orang kaya. Nah, selanjutnya apa? Apa yang harus kita lakukan? Mindset orang kayanya adalah orang kaya itu ya, namanya orang kaya ya. Apa sih yang biasa dilakukan? Yang bisa dilakukan tuh ngasih. Yang biasa dilakukan adalah berbagi. Ya, orang kaya itu selalu terima kasih. Orang kaya itu selalu terima kasih. Sudah diterima, dikasih. Itu namanya terima kasih. Diterima, dikasih. Terima, dikasih. Nah gitu. Jadi kalau Anda mau jadi orang kaya, rasakan saat ini Anda sudah menjadi orang kaya. Gimana caranya? Terima kasih. Sudah diterima, dikasih. Jadi kalau Anda sudah punya uang, nih, saat ini Anda punya uang, rasakan, ya Allah, punya uang 500 ribu nih, punya uang 1 juta. Ya Allah, uang saya 500 ribu, saya jadi orang kaya ya Allah. Saya udah terima dari Engkau ya Allah, saya pengen kasih ya Allah ke jalan Engkau lagi. Gitu. Jadi orang kaya tuh, insya Allah, benar. Ya, saya praktekin itu teman-teman. Dulu saya lagi kolaps ya. Di saya masih setengah 12. Saya dulu ketika kolaps, saya muter sama teman-temannya. Ya, saya muter sama teman-teman. Ngapain? Karena saya dulu jualan roti teman-teman. Jualan roti, saya share ke sekolah-sekolah rotinya. Ya, ketika saya share rotinya ke sekolah-sekolah, setelah saya jualan roti ke sekolah-sekolah, saya muter-muter. Buat apa? Buat bagi-bagi roti ke orang-orang miskin. Buat bagi-bagi roti ke pemulung, ke tukang gerobak gitu kan, tukang ojek. Kita bagi-bagi roti ke mereka. Itu kebahagiaan yang gak bisa dibayar dengan apapun. Jadi kalau teman-teman berbagi, ya itu adalah kebahagiaan yang gak pernah bisa dibayar dengan apapun. Dengan begitu mindset kita, otak kita, hati kita sudah disetting menjadi orang kaya.
Jadi biasakan teman-teman, kalau teman-teman mau jadi orang kaya, mentalnya jangan mental dikasih, mentalnya jangan mental gratisan. Makanya kemarin ketika teman-teman di grup Ataba, teman-teman dapat gratis nih, ya, daurah Quran, kemudian bisnis gitu kan, teman-teman kan dapat gratis kan. Nah makanya apa? Kita suruh share. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka ya teman-teman, eh, dalam rangka teman-teman ini, eh, supaya mentalnya itu bukan mental miskin, karena gratis itu mental miskin, gratis itu mentalnya miskin, tapi mentalnya harus berubah jadi mental kaya. Oke, saya terima nih gratisan, makanya saya nggak pernah mau dapat gratisan. Oke, saya terima nih gratisan, tapi apa yang bisa saya lakukan untuk saya bisa bayar itu, gitu. Nah, bayarnya teman-teman dengan apa kemarin? Gratis, bayarnya dengan apa? Dengan nge-share kan, ke lima grup kan. Nah, itu setting otaknya menjadi otak orang orang kaya gitu. Orang kaya tuh selalu mentalnya adalah mental berbagi. Saya dulu lagi kolaps, nggak punya duit, tapi karena saya masih dapat keuntungan dari roti, waktu jualan roti, saya muter-muter setiap pagi. Saya cari orang yang kira-kira belum sarapan pagi nih. Kita bagi roti. Makanya sekarang di Ataba, Akademi Tahfiz Planner ya, di Lazis, lembaga ambil zakat kita ya, di bawah yayasan Komandan Yusuf Mujadi, kita bikin namanya gerakan GSB, Gerakan Sarapan Berkah. Nah, gerakan apa? Gerakan Sarapan Berkah. Jadi apa? Kita nasi kotak, isinya ayam, segala macam. Teman-teman bisa donasi nanti. Setiap hari kita muter-muter bagi ke tukang sampah, ke pemulung, ke pedagang kecil yang kira-kira kok nggak laku ya, kasihan, kita kasih gitu. Nah kan kalau kita sedekah pagi, itu yang doain malaikat, masya Allah, gitu kan? Sedekah pagi, atau luar biasa. Ya, jadi gitu teman-teman. Setting mentalnya jadi mental berbagi. Saya sedikit punya cerita. Ada yang namanya Crazy Rich. Nanti Anda silakan cari di YouTube, namanya Crazy Rich. Crazy Rich ya, namanya Om Fitno Fabulous. Ya waktu itu pernah ini bareng sama YouTube-nya ini Raffi Ahmad. Ya pernah sama YouTube-nya Raffi Ahmad. Nah di YouTube-nya Raffi Ahmad itu di shoot lah rumahnya. Itu rumahnya sultan banget gitu, kaya banget, mobilnya mewah semua ya. Saya singkat cerita, alhamdulillah saya ikut training beliau, diceritain semua bagaimana beliau sampai Allah tuh memberikan harta yang begitu banyak sama beliau ya, gimana caranya. Jadi beliau cerita gini teman-teman, eh, saya bukan dari keluarga yang mampu ya, kalau dibilang nggak mampu lah keluarga saya, tapi ibu saya membiasakan setiap pagi itu ngasih uang ke anak yatim, membiasakan setiap pagi. Jadi ada uangnya berapa sedikit pun ya, itu tetap ada yang disisihkan buat anak yatim. Bahkan ketika Om Fitno waktu itu SD, itu sering dititipin sama orang tuanya, uang sama orang tuanya untuk apa? Untuk ngebagi ke temennya yang nggak punya bapak, kasih anak yatim. Jadi sudah dimasukkan ke alam bawah sadarnya dari kecil, Fitno, lo harus jadi orang kaya, mental lo harus berbagi. Meskipun dia nggak punya uang nggak banyak uangnya pada saat itu. Jadi teman-teman please jangan teman-teman setting jadi orang miskin ya, dengan apa yang dilakukan, dengan teman-teman nggak pernah berbagi, dengan teman-teman ngerasa aduh ya Allah saya uangnya cuma 100.000, saya uang 200.000, gimana mau berbagi, buat sendiri aja masih kurang. Kan kita harus yakin lah bahwa Allah tuh ya 10 kali lipat, 700 kali lipat bahkan Allah kasih. Bagi, terima kasih, diterima, dikasih. Setiap berapapun uang yang teman-teman terima dari Allah, sebisa mungkin ada yang dikasih ke umat, ada yang dikasih ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ada yang dikasih ke orang miskin. Itu orang kaya, itu next orang kaya itu. Kenapa? Karena sudah setting. Kata Allah, pantes nih. Dikasih 1 juta aja, dikasihnya 100.000. Besok nih harus dikasih 10 juta nih. Besok harus kasih 100 juta nih. Artinya apa? Kita memataskan diri dulu. Kita kan bilang, ya Allah, dikasih 1 juta nih, saya kasih ke orang 100.000 nih, gitu. Kalau dikasih 10 juta nih, ya Allah, kayaknya lebih gede lagi yang saya kasih, gitu ya. Ngobrol aja sama Allah, minta aja sama Allah gitu teman-teman ya. Om Fitno tadi sudah disetting otaknya hingga menjadi orang kaya ya. Setting jadi gini, mungkin orang tuanya Om Fitno
jangan sampai deh anak gue ngerasa diri kita tuh miskin gitu. Kita harus ngerasa diri kita jadi orang kaya gitu kan. Kasih uang, Fitno, nanti cari ya teman-teman kamu yang memang nggak punya bapak nih, kasih nih uang ya, uang ibu kasih gitu ya, buat ternyata itu menjadi kebiasaan SD, SMP, SMA, terus dilanjutkan tuh sampai dia lulus SMA, dia datang ke Jakarta ya. Setelah datang ke Jakarta, dia kerja kerja gajinya nggak gede, tapi memang karena dia bilang sudah terbiasa setiap hari itu ngeluarin uang buat ngasih, nggak ngeluarin tuh nggak enak gitu. Sama lah teman-teman yang sudah terbiasa sholat jamaah, nggak sholat jamaah kan nggak enak banget di kondisi sekarang gitu. Sama Om Vito tuh sudah terbiasa ngasih orang, nggak ngasih tuh nggak enak. Maka gajinya kecil pun tetap dia ngasih gitu, tetap dia berbagi ya. Terus dilanjutkan sampai bekerja di perusahaan telekomunikasi, kemudian ya keluar kerja, dia bikin bisnis sama teman-temannya. Ketika sudah bikin bisnis sama teman-temannya, udah bagus bisnisnya nih, omsetnya udah miliaran waktu itu ya, dikhianatin lah sama teman-temannya ya. Jadi ya sudah, dia bilang daripada kita putus pertemanan, saya juga nggak enak, silakan bisnisnya dilanjutkan, saya keluar. Om Fitno bikin bisnis yang serupa sama seperti bisnis yang awal dibuat Om Fitno tuh. Nah, makin lama berjalan, yang teman-temannya jalani nih kolaps. Yang Om Fitno makin nanjak, tinggi, makin bagus. Datang ke teman-temannya itu kan. Datang ke teman-temannya datang ke Fitno. Fit, boleh nggak gue kerja di sana? Oh iya nggak apa-apa sih nih, kerja. Bayangin teman-teman, ya bayangin. Yang tadinya Om Fitno dikhianatin, bahkan Om Fitno ngalah untuk keluar, tapi ketika teman-temannya kolaps, disuruh bekerja di tempatnya Om Fitno. Nah, orang kaya tuh hatinya luas. Gampang memaafkan gitu kan, nggak tersinggungan gitu kan. Bahkan dikhianatin sekalipun, disakitin sekalipun, luas aja hatinya, lapangkan aja hatinya gitu. Karena dengan ya kalau kata Ustadz saya tuh, hati lapang rezeki datang ya. Hati lapang rezekinya datang gitu. Hatinya lapangin, dimaafin, suruh ini. Terus berbagi gitu kan, sampai satu ketika dia punya perusahaan ya. Teman-teman tahu ya Sandiaga Uno ya, Sandiaga Uno datang gitu ya ke mana namanya, ke Om Fitno, ke rumahnya, dia cerita sampai akhirnya di bulan Ramadan waktu itu sampai itikaf bareng beberapa hari gitu kan. Nah, itikaf bareng beberapa hari, ditawar lah sekian ratus miliar perusahaan Om Fitno ditawar. Om Fitno bilang wow gitu kan, nggak kebayang punya uang ratusan miliar buat apa ya gitu kan. Cuman dalam hatinya dia bilang jangan, katanya, kata Om Fitno ya, dalam hatinya bilang jangan, nggak usah dijual, nanti ada tawar yang lebih besar. Akhirnya ditahan beberapa bulan, tiba-tiba keponakan Yusuf Kala datang ke Om Fitno. Fit, perusahaan gue beli ya. Berapa ya waktu itu ya, saya lupa. 4T. Nah, ditawar 4T. Kalau nggak salah ditawar sama Sandiaga Uno itu 700 miliar. Beberapa bulan setelahnya ditahan sama Om Fitno, ditawar 4T. Di situ Om Fitno nggak mikir lagi. Ya udah, boleh deh, bayarin. Nah, kemarin kan ada proses namanya due diligence, ngelihat laporan keuangan dan segala macam, setahun baru dibayar. Oh, Fitno bilang masuk tuh beberapa tahap uang 4T ke rekeningnya. Wah, bayangin ya, uang 4T masuk ke rekening teman-teman, mau buat apa uangnya? Akhirnya apa? Karena dia sudah terbiasa berbagi tadi, ya punya uang banyak. Yang dilakukan apa? Dia habis sholat subuh dia bilang, ya udah, saya udah nggak ngurusin perusahaan gitu kan. Ya udah, saya invest aja. Ada teman-teman bisnis sepatu, saya invest. Dia punya hotel gitu kan. Ya cuman nggak ngoyoh kayak seperti yang lalu. Itu ada Instagram, nanti Anda ikutin lah. Kerjanya memang berbagi terus gitu. Setiap pagi habis sholat subuh dia lari pagi, dia keliling naik mobil gitu kan sama ajudannya, itu bawa duit 20 juta. Jadi kalau duit 20 jutanya belum habis, itu nggak pulang. Kasih 100 ribu, kasih 200 ribu, mau dia aja gitu kan, itu belum pulang. Bahkan yang luar biasa teman-teman ya, seingat saya setiap bulan beliau memberangkatkan umroh kurang lebih 2 mobil, 2 bis. Sampai sekarang itu dilakukan itu.
Dan dia cerita, saya juga bingung, uangnya padahal keluar terus, tapi kok uangnya nggak habis gitu. Uangnya nggak habis, bahkan nambah terus uangnya. Itu keajaibannya seperti itu. Ya memang kan itu janji Allah kan. Nah itu janji Allah. Maka itulah kalau kita mau jadi orang kaya, ya beberapa lah tadi teman-teman catat lah ya apa yang tadi saya omongin ya. Pesan saya terakhir, kalau teman-teman mau jadi orang kaya, teman-teman harus selalu terima kasih. Terima kasih itu apa? Sudah diterima, dikasih ya. Nah ini kondisi yang tidak mudah. Mungkin juga banyak teman-teman yang merasakan itu. Kondisi saat ini nggak mudah ya. Izin Allah, tapi di perusahaan saya meskipun berdampak tidak begitu, bahkan banyak bisnis-bisnis saya yang malah makin boom ketika kondisi seperti ini. Nanti insya Allah kapan-kapan saya sharing lagi ke teman-teman semua. Waktunya sudah mau zuhur ya. Jadi saya titip teman-teman semua, di kondisi yang seperti ini juga jangan lupakan tetap berbagi. Meskipun orang-orang di sini sekarang semua pada main aman semua, cari aman semua, pengen safety semua gitu. Sampai uangnya pun, jadi gini, kalau kata guru saya, tidak ada investasi yang paling bagus sekarang kecuali sedekah. Jadi teman-teman ketika punya uang, pilihannya mau beli rumah, mau beli saham, mau beli emas, resiko semua. Ya, yang paling tidak beresiko adalah teman-teman bersedekah itu. Tapi coach, jujur nih ya, buat saya pun masih kurang sekarang. Nah, saatnya teman-teman setting otaknya menjadi orang kaya. Jangan bilang kurang, bilang ya Allah, hari ini saya dapat uang sekian ya Allah, terima kasih ya Allah. Gitu. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah titipkan saya kekayaan yang begitu luar biasa ya Allah. Terima kasih ya Allah, hati saya, jadikan hati saya kaya, pikiran saya kaya. Izinkan ya Allah, uang yang saya terima saya kasih lagi ke orang lain di jalan-Mu. Gitu ya, buktikan, praktekkan, buktikan. Ilmu ini bukan untuk diperdebatkan, tapi dipraktekkan dan dibuktikan. Saya sudah lakukan itu teman-teman. Saya sudah lakukan itu. Di kondisi yang sepahit apapun, kondisi saya kolaps 3,5 miliar, saya usahakan untuk ada yang dibagi bahkan setiap hari. Gitu. Saya tahu banyak kondisi yang saat ini teman-teman tidak mungkin ya nganggap aduh lagi susah gitu. Tapi jangan bilang susah lah ya. Jangan bilang susah lah ya gitu, karena ini energi yang masuk ke diri kita nanti bahaya gitu. Tapi kita bilang ya Allah saya lagi kaya nih ya Allah, gitu, udah gitu aja. Pesan saya apapun kondisi yang teman-teman dapatkan, ya Allah saya lagi kaya nih ya Allah, gitu, supaya energinya itu energi kaya ya. Energinya apa? Energi kaya gitu ya. Nah teman-teman semua, nanti saya sambung lagi ya, insya Allah, mudah-mudahan ada lain waktu. Makanya terus stay di grupnya yang Ataba ya. Grupnya yang kemarin teman-teman itu jangan keluar. Nah nanti ikutin juga Facebook saya, Coach Ari Brilian, ada tuh di situ ya kan. Coach Ari Brilian itu kan saya live-nya pakai pakai akun saya. Udah, nanti tolong itu aja bisa di follow, add friend. Tapi kalau misalnya add friend nggak bisa, udah follow aja. Terus tulisan saya di like, comment, share supaya saya kenal sama Anda gitu ya. Supaya saya engage sama saya. Ketika saya nanti live seperti ini di Facebook saya pribadi atau di grup yang Ataba ini, ya Anda supaya dapat notif. Saya insya Allah banyak sharing. Baik mindset tadi, ini banyak mindset yang belum saya bongkar ya, banyak banget. Dan kemudian tekniknya apalagi sama sekali belum ada yang saya bongkar, itu banyak banget gitu ya. Makanya saya bikin kursus namanya kursus online ya. Kursus online namanya www.keluargajuragan.com. Mungkin bisa dibuka ya. Sudah bisa dibuka www.keluargajuragan.com ya. Nanti di-share di ini. Cari aja www.keluargajuragan.com. Nanti di-share di mana? Di grup. Makanya Anda stay aja dulu di grup www.keluargajuragan.com. Itu harganya 500.000 ya, harganya 500.000. Anda bisa pelajari nanti di sana banyak, tapi ya jangan khawatir, saya nggak jualan, saya bukan jualan. Ya alhamdulillah ya, dari lain itu banyak. Meskipun memang Keluarga Juragan ini saya jualan. Saya jual. Ya, saya lagi setting besok itu siap launching, saya jual. Ya, saya biasanya jualan pakai Facebook Ads, saya jual. Tapi di sini saya nggak sampai hati saya jualan sama teman-teman. Saya nggak jualin sama teman-teman. Nah, kita di Ataba ini punya gerakan namanya Gerakan Sembako GSB, Gerakan Sembako Berkah. Kalau hari-hari sebelum Corona kita bikin namanya Gerakan Sarapan Berkah. Ya. Sekarang kita punya gerakan namanya Gerakan Sembako Berkah, karena banyak orang di luar sana yang kehidupannya nggak seberuntung kita gitu kan.
mindsetnya juga nggak seberuntung kita. Makanya saya juga lagi kumpulin ojol-ojol, saya mau bikin live kayak begini supaya dengerin, kemudian mereka bisa praktekin ilmu-ilmu yang saya berikan gitu ya. Apa tadi namanya, gerakan sembako berkah. Nah, gerakan sembako berkah ini buat apa, orang-orang yang memang nggak mampu, karena sekarang banyak, kasihan loh. eh saya dapat cerita gitu kan, orang-orang yang keluar rumah cari uang, khususnya yang freelance kan, teman-teman mungkin masih ada yang ngantor ya, masih ada yang mungkin meskipun WFH tapi dapat gaji ya, yang jualan masih dapat uang. Ini ada yang sama sekali, orang ojek tuh, ojol tuh udah keluar tuh, ada sama sekali nggak bisa dapat uang, ketika pulang nggak ada yang bisa dimakan sama anak sama istrinya. Indomie pun nggak ketemu gitu. Akhirnya apa, dia dikasih mie gelas supaya anak sama istrinya kenyang. Mie gelas, kasihan banget kan gitu, kasihan banget gitu. Saatnya kita terima kasih, kita dikasih sama Allah, apa, kita terima dari Allah, kemudian kita kasih kembali ya. Jadi saya ngajak teman-teman di program GSB ya, Gerakan Sembako Berkah, itu satu paketan 100.000 ya. Teman-teman silakan nanti donasi 100.000 itu boleh ya. Cuman gini, saya mau kasih hadiah kepada Anda, course online saya yang seharga 500.000 tadi, www.kelasjuragan.com. Ini baru launching besok ya, tapi Anda bisa nanti saya kasih hadiahnya. Ini apresiasi saya. Jadi teman-teman semua, saya memang salah satu founder, cuman saya bukan pengurus Lazis, saya bukan apa namanya, pengurus di pesantren ya. Jadi saya tidak apa namanya ya, tidak promosi sebenarnya. Cuman saya mengajak teman-teman, saya pun ikut di gerakan sembako berkah ini, saya ikut gitu, karena saya tahu yang dilakukan sama teman-teman luar biasa. Saya ikut di gerakan sembako berkah, itu satu paketan 100.000. Cuman buat teman-teman yang nanti ngambil 2 paketan untuk gerakan sembako berkah jadi 200.000, apresiasi dari saya ya, teman-teman bisa dapetin www.kelasjuragan.com. Kelas online-nya itu, ilmu saya kurang lebih ada sekitar 33 atau 35 video, mulai dari awal membangun mindset, terus bisnisnya apa aja yang teman-teman bisa eksekusi di kondisi yang sekarang seperti apa, promosinya bagaimana, ngitungnya bagaimana, ngembanginnya kayak gimana, sampai apa namanya, teman-teman ngurus SDM-nya, itu sudah lengkap semua di situ ya, sudah lengkap semua di www.kelasjuragan.com. makanya harganya lumayan 500 ribuan, tapi ya ini kecintaan saya sama teman-teman semua, ini kecintaan saya sama guru saya Ustadz Mujiyadi, ini kecintaan saya sama teman-teman yang bekerja di Lazis yang sedang mengumpulkan gerakan sembako berkah, kecintaan saya sama pesantren ya. Saya nggak jual ini ke teman-teman, tapi saya kasih free, tapi syaratnya yang sudah donasi ngambil 2 paket seharga 100 ribuan, jadi 200.000. Yang sudah ngambil paket 200.000 nanti dapat akses langsung kelas saya, www.kelasjuragan.com. Ini bukan jual beli ya, ini bukan, saya nggak jual www.kelasjuragan.com, saya jualnya di Facebook Ads, saya nggak jualan kepada Anda, tapi saya ngajak Anda donasi. Kalau Anda sudah donasi, kecintaan saya sama lembaga ini, kecintaan saya sama Ustadz Mujiyadi, makanya apa namanya, saya kasih hadiah ke Anda. Saya bilang kemarin ke pengurus Lazis, ke pengurus yayasan, saya bilang gini, Coach, mau ngasih apa? Oke, saya kasih buat gerakan sembako berkah. Yang kedua, saya kasih kursus online saya buat orang-orang yang ikut program gerakan sembako berkah. Saya bilang gitu. Tapi ada minimalnya, saya bilang 200.000 minimalnya. Saya bilang gitu, jadi 2 paket ya. Nah, nanti kalau Anda sudah ikut online saya, nanti Anda akan dibuatkan grup terpisah. Nanti grupnya masuk grup saya. Grup itu tetap berjalan, nanti grup sama saya tetap berjalan. Nanti ada pendampingan di grup itu. Saya beberapa hari sekali ngasih artikel, ngasih ilmu. Selain ilmunya ilmu yang di video, ilmunya ilmu apa namanya, WhatsApp grup maupun apa, voice note nanti saya kirim kepada Anda ya. Termasuk nanti live itu saya infokan kepada Anda, dan Anda sudah mendaftar menjadi affiliate itu reseller. Nah, reseller dari program saya www.kelasjuragan.com. Jadi gini, nanti kan misalnya Anda sudah tergabung, Anda juga bisa jualin kursus online saya, nanti dapat fee dari saya ya. Jadi dapat fee dari saya ya. Saya nggak tahu, nanti belum saya kondisikan apakah fee-nya 100.000, 200.000 gitu kan per yang Anda closingin. Nanti gunanya untuk apa ya? Untuk Anda putar lagi. Dan saya masih banyak kursus-kursus yang lain selain yang saya kasih gratis yang ini. Saya kasih gratisnya yang ini ya. Saya kasih gratisnya yang ini. Tapi saya punya kursus-kursus yang lain gitu kan. Kursusnya macam-macam gitu kan. Ada yang kursus bikin frozen, ada yang kursus bikin frozen soto di frozen jadi soto instan di kondisi sekarang lagi butuh banget nih ya.
kondisi yang sekarang lagi butuh banget ilmu-ilmu kayak gitu. Nah, nanti kalau Anda sudah bergabung saya kasih informasinya banyak ya. Ya, saya kasih nanti harga yang spesial lagi kalau Anda mau beli kursus-kursus saya yang lain. Tapi yang ini free. Tapi kursus-kursus saya yang lain, karena saya bekerja sama dengan yang lain, otomatis saya nggak bisa kasih free. Tapi kalau yang ini saya sendiri yang ngomong, maka saya kasih free buat Anda. Ya, saya kasih free buat. Tapi syaratnya apa? Anda donasi minimal 2 paket. Ya, 200.000. Kemana daftarnya? Ke nomor Lazis ya, silahkan dicatat. 0813. Nanti juga akan di WA sih ya. 0813 8786 5646. WA aja, saya mau ikut, saya donasi 200.000 ya. Terus nanti hadiahnya jangan lupa ya. Gitu. Ya. Ya terserah deh, pokoknya nanti yang 200.000 udah kecatat kok, pasti dapat nanti insyaallah ya. www.kelasjuragan.com. 0813 8786 5646. 0813, ini nomornya Lazis ya. 0813 8786 5646 ya. Saya mau ngajarin Anda ya. Saya mau ngajarin Anda untuk ngerasain jadi orang kaya detik ini juga. Dengan cara apa? Dengan cara berbagi. Jadi Anda harus rasakan kaya sebelum kaya. Kapan? Detik ini juga. Yuk berbagi. Coach, saya pengen banget coach berbagi coach ya, tapi saya juga pengen hadiahnya. Saat ini saya punya duitnya 50.000 coach. Gak ada lagi, bener coach. Adanya cuma 100.000 coach. Gimana coach? Ya sudah, Anda WA itu, Anda WA adminnya, Mbak, saya punya 100.000 Mbak, tapi saya niatnya pengen 200.000. Boleh ya Mbak ya dapat hadiahnya gitu. Nah, silakan. Boleh saja. Saya tidak menurunkan, tapi Anda komit, harus 2 paket komitnya. Coach, sedekah dipaksa-paksa. Kalau nggak dipaksa, Anda nggak gerak sedekahnya. Gitu ya. Harus dipaksa memang. Kan kalau kata Ustadz Abdul Somad apa? Awalnya dipaksakan, ya. Setelah itu jadi kebiasaan. Maka termasuk sedekah pun harus dipaksakan. Kenapa? Karena banyak orang yang mentalnya miskin. Udah mah punya uang, tapi mentalnya miskin. Gitu. Akhirnya apa? Kehidupannya gitu terus. Miskin terus. Kenapa? Nggak bersyukurnya kurang. Kan cara bersyukur salah satunya adalah berbagi. Gitu ya. Insyaallah nanti di video itu pun udah lengkap banget deh materi-materinya ya. Jadi Anda juga bisa mulai bisnis langsung dari situ ya. Belum lagi Anda masuk ke grup, dan Anda juga bisa jualin nanti kan kursus-kursus saya ya. Lumayan tuh. Misalnya 200.000 ya bonusnya. Misal 200.000 bonusnya. Anda closing nanti 10 orang aja udah 2 juta kan dapat kan. Nah, sedekahin lagi 200.000-nya. 10% Anda sedekahin 200.000-nya, sedekahin. Nanti gulung terus deh insyaallah uang Anda ya. Nah, ini mudah-mudahan solusi lah buat Anda ya. Ya, saya nggak bisa ngasih apa-apa ke Anda ya. Tadinya saya mau gratisin semua buat Anda tuh, www.kelasjuragan.com, karena sudah apresiasi masuk ke grup ini. Cuman saya nggak mau ketika Anda dapat gratis, mental Anda gratisan nanti ya. Mental Anda miskin. Nah, mental Anda kaya dulu, baru saya kasih gratisannya. Jadi mentalnya nggak miskin. Itu ya. Insyaallah dari saya, sekali lagi informasi dari tim dari Lazis. Ya, tim dari Lazis dan dari Yayasan Brilian Cahaya Insani ya, menginformasikan kepada Anda tadi tidak bisa live ya, karena kendala teknis ya, sehingga ya tersendat ya. Tapi nanti itu bisa dikirimkan ya, nanti bisa dikirimkan di karena sudah direkam, tinggal dikirimin karena tadi sudah di record ya. Terus kemudian buat Anda di voice note ya, voice note Al-Fatihahnya supaya dapat sanad ya. Kemudian sertifikat akan dibagikan ke semua. Itu dulu dari saya karena sudah mau masuk waktu zuhur. Kurang lebihnya saya mohon maaf, banyak kekurangan. Apapun yang saya sampaikan, jangan dianggap Coach Ari sombong banget, enggak. Saya pengen berbagi kepada Anda apa yang saya rasakan supaya Anda dapetin energi positifnya gitu. Ya, pastikan sebelum memang Anda kaya, rasakan kaya sebelum kaya. Insya Allah gak lama Anda akan jadi orang kaya. Kalau orang kaya banyak hartanya dititipkan kepada Anda, maka insya Allah hartanya itu guna banget ya. Dunia aman deh kalau dititipin sama orang soleh. Ya, kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.